Oke, sudah terdengar suara saya? Halo teman-teman semua, boleh komen, sudah terdengar suaranya? Sudah ya? Oke, selamat malam teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di acara Fox Talk Volume 16. Hari ini kita akan membahas mengenai implementasi teknologi untuk strategi marketing. Nah, sebelum kita mulai, aku mau absen dulu nih. Teman-teman asalnya dari mana aja sih? Boleh komen? Dari mana aja asalnya? Sudah banyak yang join nih. Dari Bogor, oke, Jogja, Pekanbaru, Batam. Wih, jauh-jauh ya. NTT, wah banyak sekali. Aceh, Sumedang, Pekanbaru, Sumbawa, Purworejo, wah luar biasa. Oke, ternyata banyak banget teman-teman yang join Fox Talk pada hari ini. Nah, jadi teman-teman, sebelum kita mulai acaranya, aku mau informasi buat teman-teman. Jadi Fox Talk ini merupakan sebuah acara yang diadakan oleh Hactivate setiap 1 bulan sekali, di mana kita akan sharing informasi dan juga membahas yang berkaitan dengan teknologi dan juga digital marketing. Nah, hari ini kita akan membahas tentang digital marketing nih teman-teman semua. Keras banget suaranya, agak di-delay 3 menit. Oke, semoga suaranya lancar ya. Oke. Oke. Kalau misalnya ada trouble di suara atau koneksi, mohon di komen aja ya. Kurang keras, Kak. Oke. Halo? Sudah cukup suaranya? Oke, semoga lancar semuanya ya. Sudah, oke. Oke teman-teman, karena hari ini kita akan membahas tentang implementasi teknologi untuk strategi marketing. Nah, seperti yang kita tahu nih, saat pandemi saat ini, penggunaan teknologi sangat dibutuhkan untuk menunjang aktivitas dan pergerakan laju perekonomian. Karena kita bisa lihat ada perubahan gaya hidup yang tadinya teman-teman banyak bermain di offline, mungkin sekarang jadi berpindah ke online gitu. Jadi teknologi menjadi salah satu ujung tombaknya perekonomian lah bisa dikatakan. Nah, oleh karena itu selain itu teknologi bisa kita manfaatkan untuk apa aja nih. Nah, di sini kita akan membahas tentang teknologi yang bisa dimanfaatkan untuk strategi marketing gitu. Karena pemasaran via digital ini sangat sangat apa ya menjadi salah satu hal yang sangat menarik untuk dipelajari gitu. Oke, jadi dengan mengikuti webinar ini harapannya teman-teman bisa mendapatkan informasi dan juga mendapatkan perkembangan teknologi dan mengetahui cara mengimplementasikan ke kegiatan marketing seperti pemasaran di era digital. Nah, sebelumnya aku mau jelasin dulu beberapa do and don'ts pada hari ini. Boleh ke next slide? Oke. Kita tunggu slide-nya ya. Teman-teman di sini sebelumnya ada yang sudah belajar tentang marketing kah atau digital marketing? Ada yang sudah pernah belajar sebelumnya? Boleh komen? Mungkin sudah ada yang familiar dengan yang namanya Facebook Ads atau Google Ads. Sudah? Ada yang sudah? Ada lagi teman-teman yang sudah familiar? Sudah di kampus belum Kak? Oke. Belum? Oh, oke. Jadi harapannya teman-teman di sini mendapatkan gambaran ya. Seperti apa sih dunia digital marketing itu, terutama yang sering kita dengar seperti Facebook Ads, terus Google Ads, dan lain sebagainya. Oke. Nah, ini dia informasinya. Jadi, teman-teman, selama acara berlangsung, mikrofon dan video teman-teman akan dimatikan selama acara agar kita dapat fokus menyimak materi yang akan dibawakan oleh pembicara. Lalu, selama acara berlangsung, nanti teman-teman bisa mengajukan pertanyaan. Nah, teman-teman bisa mengajukan pertanyaan melalui kolom Q&A yang ada di bagian bawah ya. Nah, diharapkan untuk tidak mengajukan pertanyaan melalui kolom chat karena takutnya tenggelam. Lalu selanjutnya, pertanyaan akan dijawab setelah acara presentasi selesai gitu. Jadi nanti kita akan jawab di akhir acara dan teman-teman semua akan mendapatkan e-sertifikat Fox Talk. Nah, bagaimana cara mendapatkannya? Nanti akan kita informasikan di akhir acara gitu. Nah, selanjutnya enjoy the event. Semoga acara hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan langsung saja kita undang pembicara hari ini ada Mas Aditya Hidayat Saputra selaku Head of Marketing dari Hactivate. Halo Mas Adit. Halo. Kita tunggu. Oke. Halo, ya.
Halo Kedengar ya? Mas, sudah siap Sip? Mas? Ya sudah Oke. terdengar. Sudah siap Sip. ya Mas ya? Siap, siap. Siap. Silakan Mas. Oke, oke. Sebelumnya saya mengucapkan dulu terima kasih kepada yang telah datang di acara webinar kali ini. Sungguh saya sangat-sangat apresiasi kepada Anda, di mana orang lain lagi santai-santai sekarang di rumah, tapi Anda di sini dengan cukup gigihnya untuk mencari sebuah ilmu. Jadi pertama saya akan salut dulu kepada kalian semua di sini karena telah berjuang keras untuk mencari ilmu. Ya, oke. Kita akan mulai saja dengan materinya dengan tanpa berpanjang lebar ya. Sebentar, saya akan share screen saya. Sebelumnya boleh komen dulu nggak? Screen saya kelihatan jelas atau tidak? Boleh coba komen? Screen saya kelihatan jelas nggak? Set, set. Oke ya, jelas ya. Oke, jangan sampai saya udah bicara panjang, tuh nggak pada bisa ngelihat kan, nggak asik juga jadinya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera. Saya di sini saya kan nggak akan ngajarin kalian, tapi saya akan sedikit lebih share aja tentang apa sih yang terjadi di dunia saat ini, terutama pada dunia marketing dan teknologi. Karena marketing dan teknologi itu mungkin dulu tuh orang-orang nggak gitu hubungan baik antara mereka berdua. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, seiring dengan kebutuhan manusia akan teknologi, sekarang manusia itu nggak bisa lepas banget sama teknologi. Ya. Bayangkan kalau kalian ketinggalan handphone sama ketinggalan dompet, ya lebih panik mana? Ketinggalan dompet ya udah tinggal pinjam duit teman lah, tinggal pinjam ke teman atau enggak tinggal ya apa kayak silakan bisa. Tapi kalau kalian ketinggalan handphone, kalian udah bisa paniknya setengah mati. Yang lagi setengah jalan bisa balik lagi ke rumah gara-gara ketinggalan handphone gitu kan. Itu bukti bahwa sebuah teknologi udah melekat baik dengan kita ya di segala aspek kehidupan, tidak cuma dalam dunia marketing, dalam dunia parenting, dalam dunia sosial, dalam dunia pertahanan keamanan, edukasi dan lain-lain, teknologi itu sudah erat banget hubungan dengan kita. Ya, karena itu kita manfaatkan ini sebagai momen untuk kita marketing hubungan teknologi. Oke, sebelumnya saya akan perkenalkan diri dulu siapa saya karena tak kenal maka tak sayang ya. Siapa saya? Saya adalah seorang manusia biasa yang Oke, saya mempunyai background di bidang IT, di teknologi, di bidang computer science. Saya lulus pada tahun 2010, kalau nggak salah saya agak lupa. Lalu saya mulai karir saya di bidang teknologi sebagai software engineer dan developer. Lalu saya mulai juga instruktur di Hacktivate juga. Saya jadi pernah ngajar juga orang-orang yang passion terhadap teknologi. Saya pernah ngajar mereka, jadi yang mereka belum pernah belajar sama sekali, saya ajarin mereka coding, akhirnya mereka bisa lulus dan bisa mendapatkan skill coding, yaitu di Hacktivate. Ya, kita sekarang kita ngajarin coding juga. Lalu saya dari sana saya merasa ada yang kurang, jadi saya mencari kembali ilmu-ilmu. Lalu saya ya di luar negeri juga ada, terus saya di beberapa negara juga saya bekerja di sana. Lalu pada saat 2016 saya nggak sengaja gitu ya sebenarnya belajar marketing ya. Saya pengen tahu marketing itu asiknya apa sih, orang-orang kayaknya pada passion banget sama marketing. Kenapa kok saya nggak tertarik gitu. Lalu saya coba dalami ya. Apa sih marketing itu? Saya pikir dulu marketing adalah jualan, tok gitu. Dulu marketing adalah sales. Dulu marketing adalah nawar-nawarin barang di pinggir jalan. Saya dulu berpikir marketing itu sesimpel itu. Apa sih yang harus dipelajarin di marketing itu? Sampai-sampai itu ilmunya harus S3, harus ada pelatihan yang ratusan juta di luar negeri. Ya kompleks banget gitu. Sampai ada sebuah keilmuan khusus gitu. So, berpikir marketing adalah jualan ya. Apa susahnya tinggal jualan tawarin orang nggak beres gitu kan. Lalu saya ya karena saya kalau saya mendapatkan sebuah ilmu yang saya pikir nggak begitu menarik, malah saya bikin tertarik gitu. Kenapa sih orang-orang tertarik? Lalu saya 2016 saya akan mempelajari digital marketing. Saya mempelajari digital marketing pertama dari pelatihan-pelatihan, seminar, lalu akhirnya saya mendalami lagi. Oh ternyata marketing itu sangat kompleks ya. Tidak cuma bagaimana cara kita promosi, tapi bagaimana cara memahami sebuah psikologi manusia, bagaimana cara memahami sebuah kebutuhan manusia. Dan saya pikir, oh marketing ini ternyata bukan cuma pada jualan aja aspeknya. Jadi marketing itu bisa pada banyak hal ya. Jadi di situ saya makin pelajari, akhirnya saya mendalami dua bidang ini, teknologi dan marketing akhirnya. Lalu saya join Elite Marketer, mungkin kalian ada yang tahu Elite Marketer, saya sebagai CTO juga, tapi sekaligus saya merangkap sebagai marketing juga di sana. Lalu saya 2020 saya mendapatkan panggilan kembali ke Hacktivate, saya menjadi head of marketing di sana. Sampai saat ini saya menjadi head of marketing di Hacktivate. Itu sejarah saya, perjalanan panjang saya mengapa saya bisa mendalami dua bidang antara teknologi dan marketing seperti itu. Oke, lanjut ya. Saya akan meluruskan dulu saya akan meluruskan sebuah stigma di luar sana ya, bahwa orang-orang tuh pada saat melihat digital marketing itu kadang-kadang pada baper duluan.
waduh digital marketing nih teknologinya, aduh ini susah nih coding nih, aduh ini ribet nih harus harus ngurusin matrix dan lain-lain, aduh harus nge-ads dan lain-lain. Nanti dulu, digital marketing ya. Kalau kalian tahu digital marketing itu hanya marketing aja sebenarnya. Jadi digital marketing itu sebenarnya marketing aja, marketing. Cuman kita menggunakan faktor digital di dalamnya atau faktor-faktor teknologi di dalamnya. Jadi kalian jangan jangan terlalu baper mendengar digital marketing, atau pada saat mendengar digital marketing yang terbayang adalah Facebook Ads, Instagram Ads, bayar duit, boncos, rugi rugi puluhan dolar. Itu bagian dari bagian dari digital marketing, tapi bukan itu keseluruhan dari digital marketing. Digital marketing adalah bagaimana kita mempelajari marketing, bagaimana kita mengimplementasikan marketing, tapi di dalamnya kita menggunakan faktor-faktor teknologi. Ya, nah marketing itu apa sih? Marketing sendiri itu sebenarnya luas juga. Jadi marketing itu mempunyai 7 buah pilar, atau biasanya orang menyebutnya 4P of marketing, tapi karena sudah perkembangan zaman mereka mengembangkan jadi 7 buah pilar di marketing. Jadi marketing itu tidak cuma melulu bagaimana caranya jualan. Marketing tidak cuma melulu bagaimana caranya menawarkan sebuah barang kepada orang lain. Enggak cuma itu. Marketing itu kompleks, ya. Marketing itu mulai dari pertama, dari produk. Produknya itu apa? Jadi kita nggak bisa, kalau misalkan kita mau memarketingkan sesuatu, kita nggak bisa hanya bergantung kepada cuman salah satu pilar dari 7 ini. Ya, mentang-mentang saya punya produk bagus, ya udah pokoknya produk saya naikin, tapi yang lain saya abaikan, nggak bisa gitu. Jadi kita harus mempertimbangkan semua faktor juga di sana. Ada produk pertama, bagaimana Anda mendapatkan sebuah produk yang bagus, bagaimana Anda mendapatkan produk yang berkualitas, produk yang fit dengan market, produk yang cocok dengan kebutuhan saat ini. Kedua, bagaimana cara kita price-nya. Ya, price-nya itu harus imbang. Sebagus apapun produk, bila price-nya itu nggak masuk akal, orang nggak akan beli. Ya. Sebagus apapun produk, kalau price-nya nggak masuk akal, orang nggak akan beli. Ya. Begitu. Karena jadi price itu sangat menentukan juga dalam faktor marketing. Ketiga, promotion atau offer-nya. Bagaimana cara kita membungkus sesuatu produk agar itu fit dengan kebutuhan marketnya. Bagaimana cara kita mengkomunikasikan sebuah produk agar mereka itu mengerti. Bagaimana cara membuat angle-angle-nya marketingnya, bagaimana cara membungkusnya, bagaimana cara menggandengkannya dengan sebuah konteks dan lain-lain gitu. Itu adalah promotionnya di sana. Lalu ya ada P yang berikutnya, ini nggak kelihatan, adalah proses. Bagaimana cara proses kita mendelivery sebuah produknya. Delivery ini artinya adalah bagaimana cara kita menyampaikan produk tersebut dalam artian jasa ataupun produk ya. Bagaimana cara kita mengedukasinya, prosesnya yang tadinya orang tidak mengerti menjadi mengerti. Ya. Lalu berikutnya adalah physical evidence, atau bisa bilang kita adalah bukti fisiknya seperti apa, orang-orang yang telah berimpactnya seperti apa, orang-orang yang kasih testimonial gimana, impact sosialnya seperti apa, itu physical evidence ya. Lalu people-nya, orang-orang di dalam marketingnya itu seperti apa, content writer-nya, designer-nya, video editor-nya, sales-nya, CTO-nya, dan lain-lain. Semua itu terlibat dalam marketingnya. Ya. Lalu place-nya, di mana kita menyebarkan marketingnya ini, di mana kita menyebarkan konten-konten dari marketing ini. Jadi 7 hal ini semua saling berhubungan. Jadi kita tidak bisa hanya mengandalkan satu aja. Mentang-mentang kita punya barang bagus, ya kita price-nya nggak masuk akal, nggak jalan juga. Mentang-mentang kita punya tempat yang bagus, jualan produknya produk jelek-jelek, nggak masuk juga. Jadi semua kita harus sambungkan menjadi sesuatu yang seimbang, gitu ya. Nah, kebetulan di dalam masa-masa seperti ini, teknologi ini sudah merambah ke hampir semua faktor di dalam marketing ini. Jadi untuk mencari produk yang bagus seperti apa, ada teknologinya. Untuk mendapatkan price yang oke seperti apa, ada teknologinya. Untuk mendapatkan promosi yang cocok, ada teknologinya. Ada mendapatkan proses yang bagus, ada teknologinya. Untuk mendapatkan orang-orang yang cocok, ada teknologinya. Jadi semua itu ada teknologinya. Ada cara digitalnya. Jadi Anda sudah tidak perlu lagi bersusah payah untuk memanualkan semuanya. Ada cara digitalnya. Nah, sekarang kita akan fokus bagaimana sih cara mendapatkan wawasan mengenai digitalisasi dari proses-proses ini. Ya. Pertama, kita akan ke arah produk. Namanya produk, nah itu penting. Kenapa? Kalau misalkan nggak ada produk, mau apa yang dijual, mau apa yang ditawarkan ke orangnya. Tapi produk itu harus cocok dengan pasarnya. Produk itu harus fit dengan marketnya. Kalau misalkan, contoh lah, misalkan, mungkin ada yang ingat dulu tren fidget spinner. Ingat nggak fidget spinner yang diputar-putar di jari itu? Ya, itu produk ya, itu fit dengan market, pada saat itu fit dengan market, tapi pada beberapa bulan kemudian pasarnya habis ya, gitu. Itu produk seperti itu. Jadi sebelum kita mendapatkan sebuah produk, kita harus mengetahui produk ini kira-kira bakal laris nggak ya,
produk ini kira-kira bakal payu nggak ya? Produk ini bakal disukai market nggak ya? Kayak gitu. Anda harus pikir brainstorm dulu di sana. Sebelum Anda memutuskan, saya mau berjualan sesuatu, Anda harus pikirkan, kira-kira produk ini marketnya seperti apa? Kira-kira produk ini cocok nggak sih dengan market seperti ini? Anda berpikir seperti itu dulu. Nah, beruntungnya kita, ada banyak teknologi yang bisa membantu kita melakukan hal tersebut. Pertama, mungkin di sini ada yang pernah mendengar yang namanya Google Trend. Ini adalah tool favorit saya untuk menentukan sebuah tren di mana kita bisa menentukan sebuah produk di sana, apa yang cocok yang diambil di sebagai barang kita untuk berjualan di sini. Kita konteksnya berjualan di sini ya. Google Trend ini adalah sebuah tool yang gratis yang diberikan oleh Google untuk bantu kita untuk menentukan trending apa yang sedang terjadi saat ini. Saya akan memberikan demo kepada kalian semua di sini, bagaimana cara saya untuk mencari sebuah barang yang bagus, atau bagaimana cara saya mencari sebuah tren. Ya silakan diperhatikan baik-baik ya. Saya akan membuka namanya Google Trend. Ya. Anda langsung aja bisa dibuka di Google Trend. Ya, Anda sudah acara ini, Anda bisa langsung praktekkan aja. Karena Google Trend ini adalah sebuah tool yang gratis. Jadi Anda nggak usah membayar untuk menggunakan sebuah Google Trend ini. Jadi Google Trend ini dipakai orang-orang untuk menentukan tren. Ini gratis dikasih oleh Google. Anda tinggal ke alamat trends.google.com atau kalau saya kan .co.id ya, berarti trends.google.co.id. Nanti Anda akan langsung masuk ke halaman ini. Halaman ini yang Anda akan pakai untuk menentukan tren apa yang terjadi saat ini. Ya. Misalkan saya mau berjualan tanaman hias. Saya mau berjualan tanaman hias. Kira-kira tanaman hias ini lagi bagus nggak sih pasarnya sekarang? Lagi oke nggak sih pasarnya sekarang? Saya pengen tahu. Ya. Anda cukup menentukan di sini adalah masukkan. Misalkan tanaman hias. Ya. Enter. Nikrok. Muncul. Ya. Sebentar. Nah, set. Ya. Mungkin orang kalau nggak tahu apa itu garis-garis ini akan mengabaikan garis-garis ini. Tapi kalau saya melihat garis-garis ini adalah sebuah peluang di sini. Kita melihat sebuah peluang. Lihat ini. Di sini tanaman hias ya, ini tanaman hias itu terjadi sebuah tren pada bulan Juni. Orang-orang pada bulan Juni itu banyak yang ngomongin tanaman hias ya. Jadi kenapa sih Google kok tahu bisa tahu sih trending saat ini apa? Ya karena kalau orang-orang itu sedang sedang senang cepat, orang-orang bila sedang senang terhadap sesuatu atau orang-orang bila mencari sesuatu, biasanya mereka mencari paling pertama itu di Google, ya kan? Karena itu Google tahu, karena dia orang yang paling sering ditanya sama orang-orang kan. Nah, pada tanggal 7 sampai tanggal 13 Juni itu terjadi lonjakan orang-orang yang mencari tanaman hias. Ya. Oh, berarti kita artinya di sini apa? Oh, ini ada sebuah peluang di sini karena orang-orang lagi nyari tanaman hias. Berarti sebuah bisnis yang apa namanya? Bisnis yang domainnya atau bisnis yang niche-nya yang ranahnya adalah tanaman hias itu sedang naik. Ya. Terus turun lagi tanaman hias, turun lagi, tapi tetap di atas rata-rata dari bulan-bulan sebelumnya. Ya. Turun lagi. Tiba-tiba di bulan Agustus, ya, tanaman hias itu kembali meroket, kembali naik pamornya kembali naik. Berarti orang-orang itu kembali menyukai tanaman hias, ya. Dan di bulan September sampai hari ini tanaman hias itu sedang rising atau sedang bangkit, ya, tanaman hias sedang bangkit. Jadi secara bisnis kalau orang bilang, bro, kalau gua mau bikin bisnis tanaman hias saat ini laris gak ya? Ya kalau kata Google, orang-orang lagi nyari tanaman hias sekarang. Berarti kalau lu buka bisnis tanaman hias, ya kira-kira bakal laris. Karena orang-orang sedang nyari tanaman hias. Ya. Dan titik-titik ini adalah titik-titik proyeksi. Jadi kira-kira ke depannya, tanaman hias itu akan booming banget, trending banget. Karena kita lihat di sini, dari 0 sampai 100, Google mengindikasikan pada tanggal 27 September sampai 3 Oktober, tanaman hias itu akan mencapai 100. Maksudnya akan mencapai skala 100 dalam pencariannya. Berarti mungkin dalam minggu depan atau bulan depan, tanaman hias ini akan trending. Ya. Kalau mungkin Anda mungkin kurang percaya, silakan Anda catat kata-kata saya ini, terus Anda lihat minggu depan itu atau bulan depan, benar nggak trending tanaman hias tuh. Ya. Oke, mungkin kalau tanaman hias sedang trending, apa sih yang bisa kita ambil informasi di bawah sini? Oh, nih. Ini adalah informasi-informasi yang lainnya. Query-query lainnya atau keyword-keyword lain yang orang-orang cari di sini. Nah, kayak gitulah caranya. Ya. Atau, misalkan, sekarang lagi zamannya apa sih? Lagi zamannya ikan cupang ya.
Cupang. Ya. Ini saya juga senang yang ikan cupang. Lucu, kecil-kecil gitu, biru putih gitu. Anak saya juga senang gitu kan. Bapaknya juga senang. Ya, kita lihat. Kalau mau Anda bisnis ikan cupang, bagus nggak sih? Lihat, dari awal Oktober, ya ikan cupang itu sudah punya pasar sendiri karena itu dia tidak pernah nol di sini. Jadi dia langsung di angka 25% atau 25 skala 25. Jadi ini cuma skala doang, ya. Tapi kita lihat di bulan Mei, ya, pada bulan Mei tiba-tiba pamornya ikan cupang itu naik. Orang-orang mulai banyak yang cari ikan cupang di sini, ya. Lalu hampir di bulan Agustus itu makin banyak orang cari ikan cupang. Dan puncaknya kira-kira di tanggal ya bulan-bulan ini orang-orang pada banyak banget yang nyari ikan cupang. Jadi ikan cupang itu lagi trending sekarang saat ini. Ya, begitu juga. Jadi ini adalah sebuah tool yang cocok untuk memastikan trending apa yang terjadi di sini. Kenapa? Karena orang-orang pada saat menginginkan sesuatu, orang-orang pada saat mencari sesuatu, mereka bisa mencari di Google dulu. Ya, di Google. Karena itu Google tahu. Nah, ini bisa nih, ikan cupang Gordon misalkan. Kan kita misalkan mau breeding ikan cupang Gordon misalkan ya. Kita lihat bagaimana sih trendingnya saat ini ikan cupang Gordon. Saya juga nggak tahu ikan cupang Gordon kayak gimana. Oke, tapi ikan cupang Gordon, saya juga penasaran deh, ikan cupang Gordon itu gimana sih? Ikan cupang Gordon. Kayak gimana sih ikan cupang Gordon? Ya kayak gini lah ya mungkin. Oke. Nah, ikan cupang Gordon tuh gimana sih? Ya biasanya ikan cupang Gordon dia mempunyai pasar sendiri di sini, ya. Tapi tiba-tiba di bulan September itu dia mengalami kenaikan yang sangat-sangat drastis di sini, ya. Yang tadinya dia biasa-biasa aja di range 18 skalanya, tiba-tiba di bulan ini, ya, atau mungkin minggu depan, ikan cupang Gordon itu mendapati keyword skala 100 di sini. Artinya orang-orang langsung pada nyari di sini kan cupang Gordon. Jadi artinya apa? Kalau Anda sedang mau breeding atau Anda sedang mencari ikan, ya ikan cupang Gordon yang bagus Anda cari, coba Anda cari, Anda simpan, atau Anda jual di minggu depan. Harusnya profit atau cuan. Ini adalah salah satu tool yang senang saya gunain karena emang asik banget sih ini. Habis ini kita bisa scroll ke bawah lagi, Anda akan mendapatkan lagi insight-insight di sana. Oke? Nah, itu adalah sebuah cara untuk kita menentukan produk apa yang fit dengan market, yang banyak demand-nya, kayak gitu. Oke. Lalu berikutnya, untuk menentukan produk, ya, dan juga price. Kalau dalam Tokopedia itu sekalian kita produk dan price research di sini. Ya. Kita menggunakan bukan sebuah tool atau bukan sebuah alat, kita menggunakan sebuah platform yang namanya Tokopedia. Saya yakin di sini hampir semua orang pernah menggunakan Tokopedia, ya, entah dia berjualan atau beli. Anda secara tidak sadar, Anda sedang menggunakan sebuah marketing tool yang sangat-sangat bagus, karena di dalam Tokopedia itu sangat banyak transaksi yang terjadi di sana. Sangat banyak informasi yang bisa kita olah di sana. Mungkin Anda tidak sadar selama ini Anda melihat informasi tersebut, ya. Saya akan sadarkan Anda semua di sini, ya. Jadi pada saat Anda menggunakan Tokopedia, Anda bisa menggunakan untuk dua hal. Anda bisa menggunakan untuk product research dan price research di sini, ya. Gimana caranya? Oke, di Tokopedia untuk product research dulu ya. Untuk product research, Tokopedia mempunyai sebuah tool yang namanya adalah wawasan pasar. Wawasan pasar ini adalah Tokopedia itu merangkum apa yang terjadi di dalam Tokopedia, lalu dia akan menyimpulkan kepada kita, sebenarnya barang-barang ini yang lagi banyak diomongin, atau barang-barang ini yang sedang trending loh di luar sana, ya. Ini ada datanya di sini. Wawasan pasar. Ya, di sini. Sorry, saya scroll balik. Nah, ini wawasan pasar yang sedang terjadi di sini. Ya, karena ini adalah niche daging ayam, maka yang terjadi adalah orang-orang sedang mencari ayam, daging ayam, dan lain-lain. Kalau misalkan kita ganti niche-nya dengan misalkan di bagian madu, ini adalah seller-seller atau merchant-merchant yang berjualan madu yang bisa Anda jadikan sebagai kompetitor analisis, atau Anda bisa menganalisis toko mereka, Anda bisa menganalisis barang mereka, harga mereka seperti apa, ya. Misalkan saya akan ambil satu Pandu Rasa Official Store, klik. Bila Anda mempunyai minat untuk berjualan madu, ya, Anda lihatin toko ini, kan, karena ini saran sama Tokopedia. Ya. Anda coba pelajari di sini, cari barang madunya, ya. Mungkin di sini cari barang madunya, lalu Anda perhatikan mereka jualan apa aja yang laku, harga mereka berapa, dan lain-lain, ya. Terus
Kita bisa lihat ke bawah lagi. Nah, di keyword madu, apa sih orang-orang yang sedang mencari? Oh, orang-orang sedang mencari vitamin kesehatan. Orang-orang sedang mencari madu. Orang-orang sedang mencari madu hutan. Nah, gunakanlah keyword-keyword ini untuk Anda mencari barang. Seperti itu. Ya. Lalu Anda cari supplier. Anda misalkan cari supplier untuk madu hutan. Anda cari supplier untuk madu asli. Anda cari supplier untuk madu randu. Bahkan seperti itu. Ya. Habis Anda menemukan supplier, Anda kan pasti akan mendapatkan yang namanya katalog. Ya. Anda akan mendapatkan namanya product list atau price list. Ya. Nah, zaman dulu sebelum adanya platform ini, bila Anda mendapatkan price list dan Anda belum di bidangnya, Anda akan kebingungan. Kenapa? Anda akan bilang, harganya itu sebenarnya ini bagus apa enggak sih? Harganya ini mahal apa murah sih? Saya takut tipu atau enggak sih dengan harga tersebut? Nah, beruntungnya kita semua dengan zaman Tokopedia, kita bisa dengan sangat mudah menentukan sebuah harga average. Ya, kita ambil satu aja langkah. Kita ambil madu randu di sini. Kopi, nggak usah bingung-bingung, kopi aja di sini. Ya, kopi paste, bukan kopi hitam. Klik di sini, ya, langsung aja cari di sini. Madu randu, langsung di enter, klik, enter, cek. Lalu Anda coba cari di sini. Sebentar, agak lama. Nah, madu randu. Anda mendapatkan harga-harga di sini. Harga-harga ini adalah harga-harga yang valid. Harga ini ada yang beli. Ini kita lihat bintang-bintang itu ada. Ya, kalau misalkan Anda mau mencari orang yang punya bintang bagus doang, Anda cuma tinggal cari di sini checklist bintang 4 ke atas. Artinya apa? Ini seller bukan seller main-main. Ini seller udah seller yang udah dedicated. Ini seller yang udah benar-benar emang berjualan secara serius, bukan yang main-main nyimpan barang nggak jelas harganya gitu. Tapi ini benar-benar seller yang mereka menggantungkan hidup dan pendapatan mereka di sini. Gitu. Kita lihat di sini, madu-madu randu, harga-harganya di sini. Jadi kalau Anda mendapatkan madu randu dengan harga misalkan 90.000 dengan merek misalkan madu perhutani, ya. Lalu Anda cek di sini harga retail standarnya atau harga retail average-nya adalah 170.000, berarti Anda mendapatkan sebuah barang yang bagus di sana. Di mana harganya itu rendah, tapi harga retailnya itu tinggi. Jadi Anda nggak usah bingung lagi. Oh, kira-kira kalau harga dari suppliernya 90.000, bisa saya jual kira-kira di Tokopedia itu yang 170.000. Berarti sekian kira-kira dapat satu barang itu untung ya 80.000 lah. 80.000 itu bagus nggak ya? Nah, kita bisa dapat, oh kira-kira kita mendapatkan untung sekian dengan harga 110.000. Oh, berarti kalau misalkan saya mau menang persaingan harga, saya bisa jual dengan harga average seperti ini. Jadi, Anda sudah mendapatkan sebuah info yang bagus. Di sana info produk yang dijual apa, dan price-nya berapa. Seperti itu. Oke? Paham ya? Paham ya? Gampang nih, gampang. Pada pengen jualan nih. Wah, jadi banyak saingan nih saya kira nih. Oke. Nah, begitulah cara saya untuk melakukan price research dan product research di sini. Oke? Waktunya sangat berjalan sangat cepat. Saya akan lanjut dulu ya. Nah, berikutnya setelah price ya, tadi udah, produk udah, saya akan lompat ke place. Place itu bahasa Indonesia adalah tempat ya. Kenapa tempat ini penting? Begini, jujur deh, pada saat mungkin pada saat beberapa masa yang lalu ya, pada saat orang mau bikin bisnis, ya, pada saat orang mau bikin usaha, orang dulu bilangnya usaha ya, usaha, bisnis, dagang sama-sama aja. Pada saat orang mau bikin usaha, mereka kan bilang, wah tempatnya nggak strategis nih, tempatnya nggak bagus nih, tempatnya nggak oke nih, nggak punya modal untuk sewa kontrak tempat deh, nggak punya modal untuk beli ruko dan lain-lain. Ya, itu adalah masalah common pada saat zaman dulu. Tapi sekarang kita hidup di zaman modern, kita hidup di zaman IP, kita hidup di dunia digital, ya. Tempat yang saya maksud di sini adalah tempat untuk kita berjualan, dan itu bukan tempat fisik sekarang. Sekarang kita tidak perlu membutuhkan tempat fisik, jongkok di pasar, kios di pinggir jalan, kita nggak usah kita. Orang yang berjualan di gang sekalipun, ya, orang yang berjualan di pedalaman desa sekalipun, selama dia mempunyai akses listrik dan internet, mereka bisa menjadikan website mereka menjadi sebuah tempat berjualan. Mereka bisa menjadikan marketplace mereka sebagai tempat berjualan di sana. Jadi bila Anda sudah mendapatkan produk, ya, bila Anda sudah mendapatkan harga, bila Anda sudah mendapatkan supplier, Anda bingung caranya berjualan karena nggak ada tempat, ini saatnya. Tempatnya itu Anda bukan tempat fisik, tapi gunakanlah tempatnya tempat digital, yaitu website, ya, website. Kenapa sih website itu penting? Ya. Jadi yang di sini punya toko online atau berjualan, ngacung deh, atau komen deh berapa orang, saya pengen dengar berapa orang yang berjualan di sini, ya.
Kenapa sih website itu penting? Begini-gini, pada saat Anda menginginkan sesuatu, pada saat Anda membutuhkan informasi atas sesuatu, pada saat Anda membutuhkan info sesuatu, ya gini, orang yang pertama Anda tanya, biasanya bukan orang secara fisik, tapi Google. Orang yang pertama Anda tanya adalah Google. Ya, langsung saya Google, saya mendapatkan info sepatu untuk apa? Sepatu untuk lari. Langsung saya harga sepatu lari. Saya mendapatkan, oh itu kira-kira tanaman hiasnya bagus, namanya apa? Oh itu namanya aglonema lipstick. Saya pun langsung Google, aglonema lipstick. Oh itu aglonema superstar, aglonema superstar. Oh itu cupang Gordon, saya cari cupang Gordon di internet. Karena itu website itu sangat penting, kenapa? Karena pada saat orang mencari di Google, Google akan menampilkan list website dari keyword-keyword yang relevan. Jadi kalau Anda nggak punya website, Anda akan kehilangan kesempatan dari orang-orang yang sedang googling. Dan itu kesempatan cukup besar di sana, marketnya cukup gede di sana, karena banyak banget orang yang pengen beli sesuatu, mereka googling. Harga cupang Gordon Tangerang Selatan, harga cupang Gordon Bandung Utara, harga cupang Gordon Jambi. Mereka berarti udah nyari harga, berarti mereka sudah ada intent untuk membeli. Dan kalau kita nggak ada website, bye-bye. Orang nggak bisa datang ke tempat kita. Seperti itu. Jadi, website itu penting nggak sih? Ya penting. Wajib nggak sih? Ya nggak wajib. Silahkan mau Anda punya, mau Anda nggak punya. Tapi kalau Anda pengen bisnis Anda dikunjungi sama orang-orang yang sedang googling dan sedang nyari barang, ya itu website-nya penting. Seperti itu. Nah, saya mau sharing pengalaman dulu deh ke kita semua di sini. Ya, saya dulu mungkin sekitar 5 tahun yang lalu pindah dari Bandung ke Tangerang Selatan atau BSD ya. Saya dulu di BSD. Ya, pada saat saya pindah, saya nggak kenal siapa-siapa di sana. Ya, tahu sendiri lah rumah-rumah di BSD gimana kan, kiri kanan tinggi-tinggi pagarnya dan kayaknya nggak kenal gitu semua. Pada saat itu pagar rumah saya rusak gitu. Wah, saya nanya ke siapa, mau nanya ke sebelah orang yang nggak kenal, sebelah juga yang datang anjingnya gitu kan. Depan rumah juga tinggi banget pagarnya gitu. Saya akhirnya kemana? Saya googling di sana. Tukang las BSD. Saya googling tukang las BSD. Dan kagetnya saya, yang muncul pada halaman pertama adalah sebuah blog atau sebuah website yang berisi artikel atau konten kecil ya, yang nggak begitu bagus. Itu cuma tampilannya nggak sederhana banget, cuma tulisan, bawahnya ada kontak gitu. Oh, ya udahlah, yang penting saya pagar rumah saya rusak, saya cari tukang las datang, saya beres. Oke, saya telepon orangnya datang ya. Lalu pada saat selesai ngelas saya tanyain, Pak, mau tanya nih Pak, yang bikin website itu siapa Pak? Oh itu Pak, yang bikin website itu anak saya Pak. Anak saya itu coba-coba aja dia bikin website, terus dia masukin data, masukin nama saya, masukin nomor HP saya, dan alhamdulillah Pak, dari website itu banyak banget orang yang butuh jasa saya. Ya datang kadang ke Pamulang, kadang ke PSD, kadang ke Serpong, tapi ya itu semua terjangkau Pak. Jadi dia datang ke mana-mana. Jadi dari website itu ya mendapatkan banyak order di sana. Wah, saya kaget juga. Wah, tukang las aja udah bisa online sekarang. Jadi kalau bisnis kita belum online, ya kita kalah sama tukang las ini ibaratnya. Nah, habis itu tahu sendiri, habis itu WC saya rusak ya, WC saya rusak. Saya cari tukang sedot WC dan online juga, ada juga tukang sedot WC gitu di online. Jadi kalau misalkan bisnis Anda juga belum online, Anda kalah sama tukang sedot WC di online seperti itu. Ya, jadi kenapa website penting? Karena website itu adalah tempat orang di mana mencari informasi sesuatu. Jadi kalau misalnya orang googling tempat tukang las BSD gitu, Anda mendapatkan website. Nah itu adalah peluang di sana. Oke? Jadi website adalah tempat Anda berjualan saat ini. Jadi kalau Anda udah punya produk, Anda udah punya harga yang cocok, Anda belum punya tempat berjualan, saatnya Anda membuat website. Bikin website ini nggak mahal kok. Bikin website ini sangat murah dan mudah saat ini ya. Anda cukup modal 100.000 pun Anda sudah bisa membuat website WordPress sederhana yang nggak usah pengen canggih-canggih kayak Tokopedia. Anda bisa membuat sebuah WordPress sederhana banget ya. Saya coba, mungkin masih sama nggak ya ininya? Saya coba ya. Dulu saya pernah ya. Tukang las BSD. Ya. Masih sama nggak yang orang yang saya cari dulu? Beda sih, bukan ini. Tapi ini menunjukkan bahwa dia menggunakan halaman WordPress di sini. Gini doang, tulisan, nomor handphone, dan penjelasan. Dan ini bisa mendatangkan traffic banyak banget. Kenapa? Karena pada saat saya mencari tukang las BSD, yang muncul paling pertama kali dan disugestikan oleh Google dan direkomendasikan oleh Google adalah halaman ini nih.
halaman ini, halaman orang yang bahkan dia sendiri belum ngerti teknologi secara keseluruhan gitu. Jadi kalau misalkan Anda membuat brand, lalu Anda nggak buat website, Anda kalah sama orang yang seperti ini. Dan ini menggunakan apa nih? Ini menggunakan WordPress yang WordPress-nya pun free hosting. Gratis loh, ini gratis. Ya. Nih, sbgchronicle.wordpress.com. Ini gratis loh. Anda cuma tinggal ke wordpress.com, Anda bikin akun, Anda masukin artikel-artikel ini, ya, Anda masukin ini semua, Anda masukin kontak Anda di sini. Itu Anda sudah bisa mendatangkan sebuah traffic di sana. Ya. Jadi, hilangkan sebuah stigma bahwa website itu mahal, website itu susah, website itu harus punya orang IT, harus mudeng teknologi dan lain-lain. Enggak. Anda cukup tinggal ke wordpress.com, Anda daftar akunnya, masukin ini semua, masukin semua keterangan dari produk Anda di sini, masukin nomor handphone yang bisa dikontak, selesai. Selesai. Ini menjadi sebuah tempat jualan Anda. Anda nggak usah bikin rumah di pinggir jalan, Anda nggak usah bikin ruko di pinggir jalan yang mahal, Anda harus bikin jongkok di pasar. Ini tempat jualan Anda di sini. Ini jongkok Anda, ini kios Anda di sini. Dan ini gratis, nggak usah bayar biaya tahunan, nggak usah bayar biaya sewa kontrak dan lain-lain yang mahal-mahal, yang belum tentu bahkan akan menutup profit Anda seperti itu. Ini sebuah peluang yang bagus di sini. Oke? Nah, lanjut ya. Ini waktunya cukup cepat juga berjalan nih. Oke. Ya, berikutnya adalah promosional. Ya, jadi konteks kita berikutnya adalah promotion atau promosional. Ya, promosional ini adalah bagaimana kita menyampaikan offer kita atau tawaran kita ke target market. Ya. Misalkan saya mempunyai kembali ikan hias atau tanaman hias. Ya. Saya punya tanaman hias di sini. Pengen saya jualin tanaman hiasnya. Saya akan jual ke orang-orang yang suka tanaman hias. Tentunya, ya kan? Gimana caranya saya mencari orang-orang yang suka tanaman hias? Gunakanlah promotion ini. Seperti itu. Atau enggak? Nah, ini apa namanya? Salah satu tool yang sering banget saya gunakan untuk kita melakukan promotion. Tool ini disebut sebagai Facebook Ads. Ya. Tool ini bukan Facebook. Ini bukan Facebook seperti biasa yang Anda pakai untuk posting konten atau posting gambar, posting apa namanya tulisan dan lain. Ini adalah Facebook Ads. Ini sebuah platform yang dimiliki oleh Facebook yang digunakan sebagai marketing platform atau sebagai sarana kita menggunakan marketing di sini. Facebook ya. Di sini kita bisa memasarkan produk kita spesifik banget kepada orang yang benar-benar spesifik kita inginkan. Ya. Saya kasih contoh di sini semua ya. Ini saya kasih contoh ya, sebentar. Nah, ini kira-kira tampilan Facebook Ads seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Ini saya agak ringkas ya, saya langsung ke sini karena ya ini waktunya juga nggak cukup misalkan dari awal ya. Ini kira-kira tampilan Facebook Ads seperti ini. Kita bisa mentarget, kita bisa menggunakan apa namanya mau di kemana arahnya, mau di website dan lain-lain. Kita mau di apa namanya budgetnya berapa, kita mau lain-lain. Nah, yang menarik dari Facebook Ads ini ya, kita bisa menggunakan yang namanya adalah targeting di sini. Ini menarik banget. Ya. Jadi Facebook Ads ini fungsinya adalah kita ngeposting sesuatu di Facebook Ads akan menyampaikan konten kita kepada target market, menyampaikan konten kita hanya kepada orang tertentu aja, nggak ke semua orang, tapi hanya kepada orang tertentu aja. Misalkan kita ambil contoh sebuah kasus ya, siapa di sini yang jualan baju bayi? Siapa di sini yang jualan baju bayi? Yang jualan baju orok, baju bayi umur 2 tahun dah. Siapa di sini yang jualan baju bayi? Ngacung, ayo, jangan malu-malu. Ngacung aja yang jualan baju bayi. Siapa? Nah, kalau misalkan Anda jualan baju bayi, tentunya Anda akan menawarkan barang Anda kepada siapa sih? Kepada ibu-ibu yang sudah mempunyai bayi. Betul nggak? Betul kan? Kepada ibu-ibu yang sudah mempunyai bayi. Itu sangat-sangat logis lah seperti itu. Terus gimana caranya agar pesan kita ini hanya sampai kepada ibu-ibu yang mempunyai bayi? Nah, ada di sini namanya digital targeting dalam Facebook Ads. Ya. Kita bisa mengincar kita bisa mengincar orang-orang yang kita posting, orang yang kita tunjukkan posting kita hanya orang-orang yang punya bayi. Itu bisa demografis, klik. Kita bisa incar parents. Kita bisa incar di sini adalah orang yang mempunyai anak dari umur 0 sampai 12 tahun, 0 sampai 12 bulan, 3 sampai 5 tahun katakanlah, terus 1 sampai 2 tahun, ya ini umur-umur balita ya. Jadi 0 sampai 12, 1 sampai 2, 3 sampai 5 ini umur-umur balita anak-anak lah ya. Nah, kita di sini kita akan arahkan iklan kita kepada ini, kepada orang-orang yang punya anak umur 0 sampai 12 tahun,
kepada anak-anak orang tua yang mempunyai anak umur 1 sampai 2 tahun dan 3 sampai 5 tahun. Ada berapa orang di Facebook yang mempunyai kriteria seperti ini? Ada 920.000 orang di sini. Ada 920.000 orang yang mempunyai kriteria seorang ayah atau seorang ibu ya mempunyai anak 0 sampai 5 tahun. Ada 920.000 orang. Bayangkan kalau kita ngeposting tentang baju anak menggunakan platform ini, ya, postingan kita itu akan disampaikan ke 920.000 parent yang punya anak. Nah, jadi efisien banget. Benar-benar efisien. Tek, langsung postingan kita nyampai kepada orang yang sedang butuh. Ya. Mungkin kalau kalian pernah baca bukunya Robert Kiyosaki atau ini udah umum sih, udah umum teori ini. Ya. Pada saat kita mau membuat bisnis hotdog, misalnya umpamakannya hotdog ya, apa sih yang kita perlukan? Ya, kita bukan perlu hotdog yang enak, kita bukan perlu hotdog yang mahal, yang murah, kita bukan perlu hotdog yang fancy, kita perlukan adalah orang-orang yang sedang lapar. Kita tawarkan hotdog. Ya, ini di Amerika sana hotdog populer, kalau kita mungkin bubur ayam lah, gitu. Ya. Nah ini juga sama. Kita akan menawarkan baju bayi ini kepada orang-orang yang mempunyai bayi umur 0 sampai 5 tahun. Bayangkan ini benar-benar spesifik banget. Ya. Nah, misalkan, oh nggak semua orang yang mempunyai baju bayi umur 0 sampai 5 tahun tertarik dengan bajunya, karena baju saya ini bajunya Spider-Man atau bajunya itu baju Marvel atau baju tokoh-tokoh komik superhero. Ya udah, ada yang namanya narrow targeting atau lebih dicerukan lagi atau lebih dikecilkan lagi. Jadi orang-orang yang mempunyai bayi atau anak umur 0 sampai 5 tahun dan orang itu juga harus menyukai ya kan Marvel. Marvel Comics. Coba. Nah, loading. Nah, ada 57.000 orang yang siap untuk melahap produk Anda. Orang itu mempunyai anak umur 0 sampai 5 tahun, orang tersebut juga menyukai komik Marvel. Artinya orang tersebut suka kayak Spider-Man, suka kayak Iron Man, dan lain-lain. Bayangkan bila Anda berjualan baju bayi, gambarnya itu gambar Spider-Man, gambar itu gambar Iron Man. Dan orang tuanya itu suka komik Marvel. Oh, itu cocok banget nih. Ini pas banget nih buat kita nih, ya kan? Pasti. Kayak gitu. Nah, ini satu contoh aja. Kalau contoh lain deh, saya punya contoh lain di sini. Misalkan Anda berjualan kue ulang tahun. Ya, Anda berjualan kuliner atau kue ulang tahun ya, kue ulang tahun. Ya. Kalau kue ulang tahun itu biasanya yang beli siapa sih? Kalau kue ulang tahun, ya. Coba Anda brainstorm sedikit. Kalau misalkan kue ulang tahun itu yang beli siapa sih? Apakah yang ulang tahun yang beli? Bukan. Yang beli biasanya temannya yang mau ulang tahun. Misalkan kalau saya mau ulang tahun, ya teman saya itu biasanya ngasih saya kue. Bukan saya beli kue kan. Nah, Facebook juga mempunyai kapabilitas untuk melakukan hal tersebut. Kita bisa di sini demografis, klik. Kita bisa di sini live events. Ya. Kita bisa pilih friends of man atau woman yang mempunyai ulang tahun, temannya ulang tahun di 7 sampai 30 hari ke depan. Artinya apa? Bila saya di sini membuat sebuah konten tentang kue ulang tahun, ya, konten saya itu akan disajikan kepada orang yang temannya mau ulang tahun di bulan depan. Nah, itu benar-benar related kan? Pada saat orang temannya itu mau ulang tahun, kita tawarin kue. Nah, juga benar-benar related. Atau kita ambil sebuah kasus lain deh. Kita bikin sebuah konten ya yang hanya dilihat oleh orang ya yang berulang tahun artinya yang birthday di bulan bulan apa sih? Bulan September ya, bulan September ya. Bulan September. Nah, kita membuat sebuah konten yang hanya disampaikan kepada orang yang berulang tahun di bulan September. Kontennya gimana? Misalkan konten seperti ini. Orang-orang yang lahir di bulan September adalah orang-orang yang spesial. Seperti itu. Atau enggak menantu terbaik adalah orang yang lahir di bulan September. Seperti itu. Atau Anda bisa membuat sebuah konten khusus buat orang-orang yang berulang tahun di bulan September mendapatkan diskon khusus seperti itu. Nah, ini sangat-sangat bagus kan? Kita posting itu hanya kepada orang-orang yang berulang tahun di bulan September. Kena banget tuh pada saat orang lihat iklannya, itu gua banget itu, pas banget bisa pas banget ya pas ulang tahun di bulan September, pas dapat promo seperti ini. Wah, pas banget kan? Nah, itu adalah sebuah
strategi promotion. Gitu. Jadi Anda nggak usah bingung-bingung, itu adalah sebuah strategi promotion dan itu dipikirkan oleh seorang marketing. Dan ini menggunakan sebuah teknologi yang namanya Facebook Ads. Oke? Nah, ini hanya sebuah keraknya ya. Ini dari keraknya digital marketing. Ini masih cukup banyak nih digital marketing yang bisa dipelajari di sini. Ya. Berikutnya adalah proses. Proses itu ini kita menggunakan sebuah konsep namanya funnel. Jadi setelah kita belajar masalah promotion, sekarang kita belajar masalah proses. Ya, kita di sini akan mengenal sebuah namanya funnel. Ya. Bagaimana cara kita berbicara kepada audiens. Karena audiens itu tidak semuanya mengerti barang Anda. Ada yang namanya cold audience atau orang-orang yang belum kenal barang Anda. Ada yang namanya warm audience, ya orang-orang yang telah kenal kepada barang Anda. Ada yang namanya hot audience atau orang-orang yang telah membeli produk Anda. Ya. Ini bisa kita teknologikan menggunakan sosial media. Ya. Orang-orang cold adalah orang-orang yang belum nge-follow akun Anda. Orang-orang yang warm adalah orang-orang yang telah nge-follow akun Anda. Orang-orang yang hot adalah orang-orang yang telah membeli produk Anda. Kita bisa menggunakan ini sebagai segmentasi produk. Apa yang kita tawarkan kepada orang yang cold, kita akan menawarkan barang-barang kita akan menawarkan kayak konten-konten bagus, konten-konten value. Terus apa yang kita tawarkan kepada orang-orang warm atau follower kita akan menawarkan barang-barang yang murah, ya, barang-barang yang kecil dulu. Terus apa yang kita tawarkan kepada orang-orang yang hot, kita akan menawarkan seperti barang-barang yang mahal yang orang yang pernah beli kita tawarkan barang yang lebih mahal dan lebih tinggi lagi value-nya. Nah, ini juga bisa menggunakan namanya sosial media di sini. Ya. Ini bisa kita gunakan sosial media di sini. Oke, jadi intinya pada saat Anda mau berjualan online atau Anda bisa pada saat orang mau go online dari bisnis Anda yang offline, ya, di luar sana ini teknologi sudah cukup terbuka lebar. Sangat banyak sekali tool yang bisa Anda gunakan di sana. Ya. Cara yang baru tadi saya terapkan adalah sebuah cara kecil yang dipakai oleh advertiser di luar sana. Ya. Jadi ini adalah baru keraknya aja. Ini baru lapisan paling luar dari digital marketing. Ini adalah baru permulaan, ini baru intro. Jadi semua ini yang saya tadi ajarkan, ya, ini baru sebuah intro dari digital marketing. Dan ini menurut saya, yang pribadi yang saya dapatkan dulu pada saat mendapatkan ilmu ini sudah bisa merubah hidup saya. Ini sudah bisa menjadikan saya sebagai seorang pedagang yang sukses di sini. Hanya dengan bermodalkan ilmu-ilmu intro ini. Ya. Bayangkan kalau Anda belajar lebih dalam lagi mengenai digital marketing. Bayangkan bila Anda belajar lebih fokus lagi atau belajar lebih banyak lagi mengenai digital marketing. Bagaimana cara mengoptimasi semua hal di sini dari 7 hal ini, ya. Bagaimana cara menerapkan teknologi hampir di semua aspek ini kerjaannya digital marketing. Ya. Dan ini terbuka untuk kita semua belajar karena saya mempunyai sebuah pedoman hidup, ya, atau saya mempunyai sebuah jalan sebuah mindset, ya, di mana bila orang lain itu bisa melakukannya, saya harus melakukannya. Di mana kalau orang lain itu bisa, saya harus bisa. Ilmu itu semua bisa dipelajari, semua ilmu bisa dipelajari. Hanya Anda membutuhkan waktu dan kerja keras di sana. Saya bukan dari background marketing, saya background teknologi, orang IT, ya, coding sehari-hari. Saya menganggap ilmu marketing pada awalnya adalah hal yang nggak gitu penting, tapi pada saat kerja marketing saya mempelajari lebih dalam akan menjadi lebih penting. Dan ini ternyata penting banget. Dan itu saya pelajari di sana. Jadi saya ingin mengatakan pada kita semua di sini, semua ilmu itu bisa dipelajari. Ya. Mau itu ilmu teknologi, mau itu ilmu marketing, mau itu ilmu art dan lain-lain, semua itu bisa dipelajari. Jadi saran saya, silakan Anda pelajari lebih dalam lagi mengenai ilmu digital marketing di sini. Karena Anda bisa lebih independen, Anda tidak akan ketergantungan kepada orang lain di sini. Anda sendiri bisa jalan menggunakan semua teknologi ini. Jadi, Anda nggak usah bingung-bingung mencari orang, Anda bisa mempelajari ini semua di sini. Ya, Anda bisa price research sendiri, Anda bisa promotion sendiri, Anda bisa mempelajari masalah produk sendiri menggunakan tadi yang cara saya ajarkan. Ya, itu sudah lebih dari cukup untuk Anda memulai bisnis Anda di sini. Ya, oke, saran saya Anda harus belajar digital marketing lebih lanjut lagi. Oke. Jadi, kapan nih Anda mau online? Ya, kapan Anda mau online? Kapan Anda mau mulai go online? Jangan sampai kalah sama tukang las yang saya sebutkan tadi, jangan sampai kalah sama sedot WC yang saya sebutkan tadi. Saya penasaran juga, masih ada nggak sih sedot WC PSD? Ada loh, bro.
Ada loh bro, ada, ada, ada. Jangan sampai kalah. Bisnis Anda yang Anda gadang-gadangkan, yang Anda idamkan sebagai nantinya sebagai apa namanya pergantungan hidup Anda, gunakanlah website, gunakanlah digital marketing karena kita lihat ada loh. Sedot.wc aja ada websitenya ya. Jadi jangan kalah ya sama Sedot.wc ya. Oke, thank you, terima kasih. Saya kembalikan sesinya ke Ibu Meike. Silakan Ibu Meike. Oke, terima kasih Mas Adit atas sharing-nya. Nah, tadi menarik banget teman-teman, terutama yang soal sedot WC ya Mas Adit ya. Biasanya kan yang sering kita lihat tuh di tiang listrik ya Mas. Sedot WC hubungi ini gitu ya. Nah, sekarang ternyata udah sampai ke ranah Sekarang udah web. go online sekarang sudah Iya, udah WC-nya. online ya. Jadi memang ternyata bisnis itu luas dan bisa kita mulai ya Mas ya untuk digital. Ya, Jadi cakup betul. apapun. Nah, teman-teman tadi yang dijelaskan sama Mas Adit itu sebenarnya hanya kulit dari digital marketing nih. Nah, udah kebayang kan? Itu aja baru kulitnya udah seru banget nih, udah banyak peluang-peluang yang bisa kita dapatkan. Nah, gimana kalau misalnya kita dalemin lebih jauh lagi gitu. Jadi kita lebih bisa memaksimalkan teknologi gitu. Jadi hari ini karena hari ini spesial banget nih, karena Vostok itu biasanya membahas tentang teknologi yang berkaitan dengan programming. Hari ini bahas tentang digital marketing. Aku juga ada info buat teman-teman semua. Boleh next slide? Boleh next slide-nya? Nah, ini teman-teman. Jadi, Hacktivate ini buka kelas yang namanya part-time program, yaitu membahas tentang fundamental digital marketing. Nah, ini buat teman-teman yang tertarik pengen belajar lebih dalam tentang digital marketing, itu bisa teman-teman gunakan untuk buka usaha, atau bisa juga untuk profesi atau karir teman-teman semua. Karena sekarang ini kan digital marketing banyak sekali dibutuhkan di perusahaan-perusahaan, maka jadi salah satu peluang karir juga nih. Nah, teman-teman bisa belajar tentang fundamental digital marketing yang ada kelasnya di Hacktivate. Yang akan diajarkan adalah materi seputar marketing fundamental dan juga market research, lalu belajar mengenai paid advertising, Facebook dan Instagram Ads yang tadi sempat dibahas oleh Mas Adit, lalu juga belajar mengenai Facebook dan Instagram Ads level lanjutan. Nah, kalau yang tadi kan teman-teman dijelasin baru sampai bagaimana cara mentargeting audiens nih. Nah, ternyata di dalamnya itu lebih banyak lagi informasi yang teman-teman bisa dapetin. Bahkan kita bisa nargetin sampai ke level kecamatan ya Mas ya, Ya, kecamatan ya, kelurahan ya. Jadi bisa. kalau mau jadi calon ketua lurah gitu ya, bisa pakai Bisa. Facebook Ad juga ya Mas ya. Marketing itu bisa dipakai di semua aspek kehidupan kita. Mau pemilu, mau Anda dagang, mau Anda cari jodoh pun bisa. Gitu ya. Jadi belusukan sekarang bisa lewat online ya Mas ya. Ya, Udah betul. nggak perlu lagi. Nah, teman-teman kelas ini batch 1 ini beritanya belum kita sebarkan kemana-mana, baru ke forum ini aja, baru ke event ini. Batch 1 itu akan mulai tanggal 16 November. Itu ada 8 kali pertemuan, hari Senin dan Kamis. Ini cocok banget buat teman-teman yang mungkin nyambi kerja atau kuliah atau sekolah gitu ya, tapi pengen belajar digital marketing, ini cocok buat teman-teman semua. Dan berita gembiranya lagi adalah kita punya diskon spesial nih. Ini harga kita-kita aja nih, harga yang hadir hari ini. Jadi kalau biasanya itu kita jual seharga 9 juta rupiah, dan hari ini khusus teman-teman, kita kasih harga 7 juta rupiah aja. Jadi diskon 2 juta. Ini nggak ada lagi di mana-mana nih. Ini spesial banget karena teman-teman hari ini udah join Fox Talks dan juga udah menyimak topik dari Mas Adit. Nah, gimana caranya? Teman-teman bisa mendaftarkan diri dulu nih melalui QR code atau link yang ada di bawah ini. Teman-teman bisa masukkan data diri. Di situ nanti teman-teman akan memasukkan nama, alamat, dan juga email. Nah, nanti setelah itu teman-teman akan dikirimkan invoice nih. Jadi karena ini diskon, teman-teman harus membayarkan DP sebesar 1 juta rupiah gitu. Nanti ada lanjutannya. Lalu teman-teman setelah mendapatkan invoice, teman-teman juga akan mendapatkan silabus. Jadi kalau ini materi yang dipelajari ini kan kurang lebih gambarnya seperti ini. Nanti di silabus teman-teman bisa dapat lebih detailnya gitu. Nah, harapannya setelah teman-teman bisa ikuti kelas ini, teman-teman bisa jadi digital marketer yang andal. Betul ya Mas Adit ya? Betul. Jadi Dengar-dengar yang kita ngajar Mas Adit juga nih, benar nggak Mas? nanti saya sendiri yang ngajar di kelasnya. Jadi kalau Oh, misalkan mau berdiskusi lebih lanjut dengan saya, silahkan ikut kelasnya. Ntar kita bisa lebih privat lagi di sana. iya, oke. Jadi nanti ketemu lagi sama Mas Adit di kelasnya. Nah, teman-teman jangan khawatir juga yang mungkin di luar daerah, karena ini kelasnya sampai saat ini rencananya masih online. Jadi teman-teman bisa akses di rumah gitu ya, di mana aja. Tadi kan aku lihat banyak yang dari Palembang, dari Sumatera, dan sebagainya, itu semuanya bisa ikutan gitu. Ini boleh silakan kalau mau di-capture dulu atau mau dicoba scan dan isi datanya dulu, nanti akan kita kirimkan invoice dan juga silabus. Aku kasih waktu beberapa menit, 1 menit ya. Oh, iya, Silahkan
Sebelum kita masuk ke Q&A ini, Mas, banyak yang bertanya ternyata. Oke, siap. Oke, kita tunggu teman-teman, silahkan diisi dulu. Ini kelasnya menarik banget karena saya bilang ini sebuah kelas yang life changing banget. Jadi Anda yang tadinya bingung gimana caranya jualan, bingung gimana caranya memarketingkan sebuah produk, gimana caranya Anda mendapatkan penghasilan dari penjualan online, ya ini kita akan bahas semua di sini. Ya. Yang saya sampaikan tadi itu sebuah ilmu yang intro, tapi saya yakin itu kalau misalkan Anda terapkan itu Anda sudah bisa mendapatkan sebuah penghasilan di sana. Ya. Bagaimana cara press research, bagaimana caranya product research, Anda bisa mendapatkan penghasilan di sana. Nah, kalau misalkan Anda tidak ingin ikut kelasnya, Anda bisa mengimplementasikan ilmu-ilmu yang tadi saya sebutkan dengan teknologi yang tadi sebutkan juga. Tapi bila Anda merasa Anda sudah melakukan hal tersebut atau Anda kira-kira pengen lebih dalam lagi karena Anda melihat sebuah peluang di sana yang orang lain belum punya, silakan ikut kelas ini karena di sana akan banyak kita belajar masalah marketing dan teknologi. Yes. Selain itu, digital marketer ini menjadi salah satu hot job juga ya, Mas, ya, selama pandemi ya. Ya betul, digital marketing dan pokoknya suatu hubungan dengan teknologi dan digital marketing itu sangat hot job juga. Yep. Jadi banyak banget orang yang mencari seorang digital marketing karena ya itu digital marketer karena ya itu orang-orang lagi pada mau berjualan online pada saat pandemi ini, tapi mereka belum tahu caranya seperti apa. Nah ini ilmunya seperti itu. Jadi selain Anda bisa berjualan barang Anda sendiri, Anda juga bisa berjualan barang orang lain gitu. Betul, oke. Teman-teman sudah capture, kita masuk ke Q&A ya, Mas ya. Untuk pembayarannya mungkin ntar dijelasin sama Meki, ada promo atau pembayaran gimana, silakan dijelasin. Pembayaran kelasnya, jadi nanti teman-teman setelah teman-teman scan QR code ini, nanti teman-teman akan dikirimkan invoice, yaitu teman-teman diminta untuk melakukan DP terlebih dahulu sebesar kurang lebih 1 juta. Nanti setelah DP informasinya akan diteruskan oleh dari tim adminsi kita gitu. Jadi untuk dapat harga 7 juta, teman-teman harus DP dulu sebesar 7 juta rupiah. Sebesar 1 juta rupiah. Nggak usah bayar semua sekarang ya, yang penting Anda bisa bayar uang jadi dulu aja ya, apalagi ya. Uang jadi dulu, nanti bayarnya pas gajian boleh ya? Berarti. Betul, boleh. Okay. Yang penting teman-teman available nih di tanggal 16 November sampai 10 Desember, 8 kali pertemuan Senin sampai Kamis gitu. After office ya, Mas ya, acaranya ya? Ya, after office hour. Ya, jam 7, jam 9 malam lah, kayak gini biasanya. Seperti ini ya. Oke, kita masuk ke Q&A, Mas, sambil nunggu yang lain bertanya. Ini ada pertanyaan dari Mbak Monica. Apa hal yang dilakukan pertama kali agar kita yakin produk yang kita akan jual laku di pasar? Karena saya nggak yakin sama produk yang akan saya jual. Apa yang harus saya lakukan agar yakin? Oke, Ibu Monica. Bila Anda sebelum melakukan penjualan, berarti Anda tidak yakin adalah sebuah hal yang manusiawi. Ya, karena pada saat orang melihat sesuatu, pada dasarnya orang akan melakukan rejection atau tidak. Jadi ini adalah sebuah mekanisme pertahanan dari psikologi Anda. Ya. Yang Anda perlu lakukan adalah Anda harus meyakinkan diri Anda sendiri. Bagaimana caranya? Gini, tadi kan sudah saya terapkan ya, bagaimana cara melakukan price research, gimana cara melakukan product research. Jadi pada saat Anda berjualan, Anda nggak usah bingung-bingung jualan, cari sesuatu barang yang emang orang lain lagi sukai, emang orang lain lagi cari, orang lain lagi pengen, begitu. Dengan cara apa? Tadi kita lihat di sini. Dengan cara bisa satunya adalah Google Trend. Anda mau jual apa di sini? Nick, ingat nggak kue yang empuk-empuk yang kayak Jepang-Jepang itu apa sih namanya? Tahu nggak? Kue apa tuh, Mas? Pai susu? Apa tuh? Pai susu atau apa? Adalah pai susu deh, boleh pai susu. Anda mau jualan pai susu di sini ya. Di sini. Nah, pai susu berarti kalau Anda mau jualan pai susu, lihat pai susu itu trendingnya itu di bulan April kemarin, mungkin pada saat ini Lebaran. Ya. Pada saat sekarang itu sedang turun. Berarti artinya kalau Anda mau jualan pai susu, ya Anda bisa mengurungkan niat Anda karena sebenarnya sedang kurang penjualan pai susu, begitu. Jadi Anda gunakan ini sebagai alat konfirmasi untuk ini. Tapi kalau misalkan Anda mau jualan apa ya? Mau jualan ini Mas, Korean garlic cheese bread. Nah, Mas. itu dia. Korean garlic apa? Korean garlic cheesy bread. Cheesy bread gitu ya. Gimana? Benar? Bread, ya. Cheesy bread. Nah, ya ini trendingnya naik turun. Tapi ini artinya trending ini itu
hampir setiap bulan itu ada. Ini di bulan tanggal 10, tanggal 15, itu ada terus, ada terus, ada terus, ada terus. Artinya apa? Mungkin barang ini akan laris di hari-hari seperti Minggu, hari-hari seperti Sabtu, di mana orang-orang sedang santai di rumah, orang-orang tuh beli gitu. Ini Anda gunakan sebagai cara membaca research di sini, cara membaca sebuah kemauan pasar seperti apa. Atau misalkan coba barang lain deh. Tahu nggak sih donat Bomboloni. Bomboloni beneran ini bomboloni ya? Yap, betul Mas. Nah, bawa bomboloni. Kita lihat. Saya mau jualan donat bomboloni. Bagus nggak sih? Kita lihat di sini. Ini trendingnya itu ada terus, ada terus, ada terus. Tapi dia mulai naik pada bulan Juni dan dia akan mulai naik lagi di bulan ini. Berarti kalau Anda mau jualan donat bomboloni, bagus nih. Karena demand-nya itu ada terus. Demand-nya ada terus nih. Demand-nya ada terus. Gini. Jadi valid kayak gitu. Nah, ini sebuah cara saya untuk menentukan price-nya, menentukan barangnya atau domainnya. Terus Anda mau jualan dengan harga berapa? Ya harga berapa? Anda pakai Tokopedia. Nggak usah jauh-jauh. Anda cuma tinggal donat bomboloni. Karena saya ini sering beli donat ini, jadi saya hafal. Enak soalnya dalamnya. Nah, donat bomboloni. Nah, ini harga-harganya udah ada di sini. Harga-harganya udah ada di sini semua. Kalau ada bikin-bikin dengan harga di luar, di dalam range harga-harga ini, ya berarti valid. Orang-orang di sini, saya cari bintang 4 ke atas ya, yang udah valid penjualannya ya. Valid ini. Orang ini udah laris 191 barang terjual ya dengan harga 12.500 per item. Kalau Anda bisa jual dengan harga ini, ya, Anda kira-kira bisa mendapatkan salesnya segini juga ibaratnya kayak gitu. Jadi ini gunakan sebagai price research Anda di sini. Gitu ya, Ibu Monica Verontika. Semoga itu bisa meyakinkan Ibu untuk Ibu mulai terlebih dahulu. Oke? Next ya. Oke. Sekarang. Selanjutnya dari Mas Dandi, bagaimana untuk meningkatkan minat pembeli kalau Tokped kita masih baru? Oke, bila Tokped Anda masih baru, sebenarnya satu elemen yang kurang dari Tokped Anda. Yang elemen yang kurang adalah review. Ya, mau toko itu baru, mau toko itu lama, orang nggak peduli. Orang nggak peduli. Pada saat orang melihat Tokopedia, orang nggak tahu itu toko dibangunnya kapan. Apakah tahun 1800 atau baru kemarin? Orang nggak peduli. Orang nggak pernah ada yang lihat toko itu dibikinnya kapan. Tapi yang orang lihat ada apa? Oke, saya share screen lagi sebentar. Oke, sebentar share screen sini ya. Oke. Pada saat Anda melihat Tokopedia di sini, apa sih yang Anda lihat? Apa sih yang Anda lihat di sini? Yang Anda lihat adalah bintang. Saya yakin ya, Anda lihat bintang deh. Ya. Bintang ini apa? Bintang ini adalah review. Bila toko Anda baru, yang penting review aja banyak, itu oke. Terus gimana Mas caranya? Orang toko baru nggak ada reviewnya. Gini, pada saat Anda membuka toko, ya, Anda tuh kan punya teman tuh, Anda punya saudara, Anda punya tetangga-tetangga, Anda punya grup WhatsApp, ya. Anda bikin harga promo, ya, Anda bikin harga promo, terus Anda posting itu di dalam circle Anda sendiri, di dalam orang-orang yang Anda kenal. Terus minta mereka untuk memberikan review yang bagus di sana, sehingga barang Anda mendapatkan banyak review di sana. Ya, Anda juga bisa menjual dengan harga di bawah harga standar dulu, dengan tujuan bukan profit, dengan tujuan mendapatkan review dulu terlebih dahulu. Review dan poin apa namanya kredit ya, kalau salah reputasi dulu. Jadi Anda berjualan dulu dengan mengincarnya adalah review dan reputasi. Anda bisa berjualan ke WhatsApp group Anda, saudara-saudara Anda terlebih dahulu dan teman-teman Anda minta kasih harga spesial, kasih mereka voucher diskon, kalau Shopee bisa ngasih voucher ya. Terus minta mereka ngasih review. Minta mereka ngasih review di Tokopedia dengan foto barangnya. Saya lihat di sini ya. Dengan foto barangnya, terus Anda kasih review yang bagus-bagus di sininya, di ulasannya. Oke, ulasan. Skip. Jadi Anda sebenarnya sehari-hari itu belanja di Tokopedia, ya. Anda secara nggak langsung Anda mengetahui semua hal ini, tapi Anda belum bisa memappingkannya ke dalam strategi. Nah, ini kayak gini, tinggal Anda minta teman Anda review, terus foto, terus kasih sesuatu yang bagus-bagus di sini. Jalan kok. Oke? Ya. Semoga bisa membantu ya. Next. Untuk pancingan berarti Mas ya? Pancingan. Iya. Tapi ya pastikan barang Anda bagus sehingga orang pas ngasih review dengan sepenuh hati. Kayak gitu ya. Betul. Oke. Selanjutnya dari Mbak Nurul, mau tanya Kak, bagaimana website kita supaya ada di paling atas pada pencarian Google? Nah, sebuah teknik yang disebut sebagai search engine optimization, ya, itu adalah sebuah teknik yang menjadikan website kita paling atas di Google. Teknik tersebut sangat kompleks karena sampai sekarang belum ada yang menemukan sebuah metode pasti gimana nya, tapi ada beberapa hal yang pasti juga.
bahwa teknik itu sangat tergantungan kepada relevansi antara konten dengan keyword. Saya share lagi sebentar. Nah, misalkan pada saat Anda mencari di sini adalah donat bomboloni, ya, Google akan mencari website mana yang kira-kira relevan dengan donat bomboloni ini dan mempunyai traffic yang sudah cukup gede. Dan dia akan masukkan itu kepada halaman pertama rank ini. Begitu. Ini sebuah teknik yang namanya search engine optimization. Teknik ini kompleks, ya. Jadi harus Anda invest pelan-pelan di sini, invest di artikel, invest di keyword research, invest di waktu, invest di ini. Jadi ini sebuah teknik yang kompleks di sini dan hasilnya pun cukup memuaskan. Bila Anda masuk dalam halaman pertama dan kayak gini, ini biasanya sudah banyak banget traffic yang masuk ke dalam sini. Cara singkatnya, Anda bisa menggunakan namanya Google Ads. Google Ads ini yang di atas ini. Ini namanya Google Ads, ya. Ini namanya Google Ads. Anda bisa membayar Google untuk bilang, Google, tolong simpan konten saya di halaman pertama, nanti saya kasih kamu uang kalau ada orang yang klik. Kayak gitu deh kasarnya, ya. Nah, teknik ini nanti yang akan saya share, nanti yang akan saya ajarin secara detail di course digital marketing yang akan saya ajar. Ya. Ini teknik cukup panjang, ini teknik cukup kompleks, tapi akan saya jabarkan, akan saya pecah-pecah menjadi sebuah modul-modul kecil yang bisa dipelajari oleh semua kalangan, semua background. Jadi teknik ini nanti akan saya ajarkan gimana caranya menyimpan page Anda di halaman pertama Google, ya, atau di halaman paling atas Google, seperti itu, ya. Namanya teknik SEO. Bila Anda mempunyai rasa keingintahuan yang tinggi, ya, silakan Anda googling aja teknik-teknik SEO, ya. Silakan Anda pelajari di sana. Sangat banyak ilmu di luar sana yang Anda bisa pelajari. Gak usah lewat saya pun nggak apa-apa. Silakan Anda bisa pelajari teknik-teknik SEO, ya. Ada banyak tutor-tutor gratisan di luar sana. Tapi bila Anda ingin mendapatkan teknik-teknik atau modul-modul yang saya ajarkan dengan sistematis, dengan metode-metodenya, langkah-langkahnya, step by step-nya di mentorin sama saya, ya silakan Anda ikut program yang saya nanti ajar di bulan November dan Desember, ya? Lupa. Ya, Desember, ya. Desember, ya. Gitu. Ya, silakan. Semoga membantu ya Ibu Nur, ya. Oke. Terima kasih Mas. Lalu selanjutnya dari Mbak Brigita. Malam, misalnya saya habis search di Google seputar SEO. Lalu di Facebook muncul iklan course SEO. Kemudian saya search di Google seputar saham, di Facebook muncul iklan saham. Bisa dijelaskan Pak, bagaimana agar bisa beriklan demikian? Oke. Bila Anda searching di Google atau searching dimanapun, ya, sebenarnya keyword Anda itu disimpan sama Google-nya. Keyword Anda akan disimpan sebagai sebuah yang namanya interest. Ya, interest itu adalah sebuah topik yang Anda memiliki sebuah ketertarikan di dalamnya. Ya, Anda nggak usah jauh-jauh searching di Google deh. Anda di WhatsApp, ya, Anda kan suka WhatsAppan kan, ya. Anda WhatsAppan deh sama teman-teman Anda, terus Anda ngomongin kos kaki, ya. Besoknya Anda dapat iklan kos kaki deh. Cobain. Kayak gitu. Atau nggak ada dalam WhatsApp ngomongin deh burung lovebird atau burung lovebird atau tanaman aglonema. Ngomongin dalam grup Anda, ngomongin dalam ini. Besoknya Anda pada saat main Facebook, Anda akan muncul di situ deh topik-topik mengenai aglonema, ya. Pada saat Anda searching di Google, otomatis Google akan mencatat keyword tersebut sebagai sebuah interest kita, ya. Dan interest itu yang nantinya akan kita target jadinya. Jadi pada saat Anda mengunjungi sebuah halaman yang punya afiliasi dengan Google, Google tahu Anda mempunyai sebuah ketertarikan dengan ikan cupang, terus ada advertiser yang lagi iklan ikan cupang, advertiser itu akan mengarahkan iklannya kepada Anda. Nih iklannya, kayak gitu. Jadi selama Anda googling, selama Anda website browsing, selama Anda main Facebook, selama Anda main WhatsApp, ya, selama Anda chattingan dengan teman-teman Anda menggunakan platform sosial media, di sana semua data Anda diambil menjadi sebuah interest di sana. Nah, ini juga sebuah metode yang akan kita pelajari nanti di dalam course, bagaimana cara menentukan sebuah interest yang tepat untuk produk Anda. Soalnya setiap orang tuh mempunyai banyak interest, dan hanya interest yang spesifik yang bisa menjual produk Anda, seperti itu. Oke, ya, semoga membantu ya Ibu kita, ya. Ya, oke. Nah, untuk yang ini aku sedikit cerita nih Mas. Jadi waktu itu aku juga sempat nih punya pengalaman. Jadi lagi ngobrol sama teman-teman tentang produk A, tiba-tiba malamnya langsung dapat iklan itu Mas. Padahal cuma ngobrol doang. Sering kayak gitu, ya. Padahal nggak ada browsing. Itu saya juga nggak tahu mekanisme mereka kayak gimana, tapi yang santer terdengar adalah mereka melakukan recording pada device kita. Ya. Tapi saya belum pernah paham gimana mekanisme sesungguhnya, tapi katanya mereka melakukan recording pada audio kita dan memecah jadi sebuah interest, ya, di sananya. Katanya. Oke. Dan itu menarik sih, dan itu salah satu emang bagian dari marketing juga. Gitu. Yes. Jadi
ikut deh course-nya deh. Kita kan mengetahui dunia ini dari mata seorang marketing deh. Jadi Asik. dunia ini sebenarnya adalah sebuah marketing yang bergerak gitu. Apapun Betul. ini adalah marketing gitu. Oke, Oke. boleh. Selanjutnya, dari Kak Nita. Untuk freelancer web development, apa bisa memakai strategi digital marketing seperti yang disampaikan juga? Atau ada strategi digital marketing berbeda? Bisa. Gimana? Mau freelance web development, mau freelance copywriter, mau freelance apapun, untuk memasarkan diri Anda sendiri itu sama aja caranya. Anda bisa menggunakan digital marketing di sana, ya. Kalau misalkan Anda seorang freelance web developer, saya juga seorang freelance web developer dulu ya, saya punya pengalaman yang sama dengan hal ini, ya. Anda bikin sebuah konten atau artikel di internet, artikel di blog tentang tips-tips development, tips-tips coding atau bagaimana cara menghadapi sebuah bug, bagaimana cara development yang bagus dan lain-lain. Ya, Anda SEO kan diri Anda sendiri menggunakan teknik-teknik digital marketing. Ya, pada saat orang mencari seorang developer, muncul nama Anda di sana dan orang bisa menghubungi Anda. Itu bisa bilang Anda menggunakan websitenya. Bila Anda menggunakan semacam kayak Facebook Ads, Anda bisa incar orang-orang yang mempunyai sebuah perusahaan, ya, atau incar orang-orang yang mempunyai UKM yang lagi tumbuh dan orang tersebut lagi aware digital marketing. Anda pasarkan diri Anda di sana sebagai seorang web developer yang bisa di hire untuk membantu mereka untuk membuat produk yang bagus. Ya. Anda bisa incar product owner, Anda bisa incar seorang CEO di sana dan lain-lain. Anda juga bisa membuat sebuah kayak apa yang namanya ya, kayak ya portofolio yang bagus, lalu Anda gunakan LinkedIn untuk memasarkan diri Anda di sosial media. Sosial media juga digital marketing di sana. Jadi bisa banget di sana. Karena saya sendiri mempunyai pengalaman web developer, seorang freelancer juga. Setiap saya beres project, pasti ada project lain yang menanti. Karena kan ya begitulah digital marketing gitu ya. Karena Ya. kebetulan saya punya skill digital marketing, saya punya skill development, itu jadi incaran banyak orang jadinya. Mas bikinin dong website dong, yang website-nya itu udah siap-siap SEO, yang website itu udah siap cari, yang website-nya itu udah bagus di Facebook Ads dan lain-lain, itu sebuah peluang yang sangat bagus sih. Ya. Jadi Next, boleh. sebenarnya digital marketing nggak cuma soal produk atau jasa ya Mas, tapi personal branding juga ya. Yes, menurut seperti yang kata saya kan, yang namanya marketing itu nggak cuma all about jualan. Jadi kita bisa menggunakan apapun untuk marketing. Kita bisa menaikkan persona kita dengan marketing. Kita bisa menaikkan apa namanya popularitas kita dengan marketing. Bahkan kita bisa mencari jodoh dengan marketing gitu. Kita bisa juga di sana. Jadi apapun bisa kita handle dengan marketing gitu. Ini ya pelajari marketing lah menurut saya. Oke, selanjutnya dari Mas Septian. Saya nggak punya ilmu digital marketing. Gimana caranya Mas saya memulai? Nah, ini pas banget nih Mas. Mas Udah, Septian, itu tenang aja. making jawab deh silakan. Mas Septian. Ini gampang Mas. Ini pertanyaan gampang nih. Mas Septian kalau mau belajar digital marketing, langsung aja tuh tadi daftar ke kelas fundamental digital marketing. Nanti kelasnya barengan sama Mas Adit nih di tampilan lagi nih. Nah, ini Mas Septian, jawaban dari segala keresahan Anda. Oke, saya Insya tambahin Allah, mungkin ya. ya silakan Uh, Mas. Silakan kalau misalkan jadi kelas ini bukan kelas yang harus mempunyai background tertentu, enggak. Ini kelas benar-benar saya open untuk dari awal banget belum Anda mengerti apa-apa sampai kita lulus dari kelas ini Anda bisa memahami marketing dengan apa namanya secara hampir bagus lah gitu. Tapi keluar dari program ini Anda harus banyak praktek juga sih gitu. Jadi saya akan jujur aja, saya akan di sana ngajar dengan modul yang saya buat sendiri ya. Dan nanti keluaran dari program ini adalah Anda mengerti tool-nya, Anda mengerti strateginya, Anda mengerti bagaimana cara mengkolaborasikan antara Facebook dengan Google dan beberapa tool yang lain, tapi Anda harus praktek di sananya. Jadi Anda harus Anda praktek sendiri untuk Anda meningkatkan skill Anda di digital marketing. Ya, kalau Anda belajar dari saya dan hanya belajar aja nggak praktek ya, berarti ilmunya nggak berkembang. Tapi setelah belajar ke saya, Anda praktekkan dengan bisnis Anda sendiri, Anda praktekkan dengan bisnis yang Anda kelola, otomatis Anda akan mempunyai banyak pengalaman dan Anda makin ahli di sana sebagai digital marketing. Jadi ilmu ini sebagai pintu pembuka Anda untuk membuka wawasan Anda di digital marketing. Ya. Untuk mengasah ilmu Anda harus praktek. Anda harus menggunakan ilmu Anda di dunia nyata ini. Begitu. Ya, jadi teman-teman hashtag mari bergabung. Gabung ya. Gitu ya. Jangan takut. Anda nggak punya background teknologi, nggak punya background marketing, hajar Yes. aja. Karena saya Oke. pun nggak punya background marketing pada saat awal belajar ya. Ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya Mas dari Mas Jahid. Faktor, sorry, tutup. Faktor hambatan yang biasanya terjadi pada digital marketing ini apa ya? Dan resiko terbesarnya seperti apa Mas? Terima kasih. Benar.
Faktor hambatan yang bisa terjadi pada dalamnya apa ya, dan risiko terbesarnya. Faktor hambatan terjadi ya gini. Pada saat kita menggunakan digital marketing, ya, faktor hambatan terjadi biasanya adalah mindset aja sih. Mindset bahwa saya nggak bisa, saya nggak mampu. Itu sebenarnya faktor terbesar kita. Ya. Pada saat Anda belajar digital marketing, saya bilang, aduh ini susah banget sih, aduh ini bukan go banget sih, aduh pakai bahasa Inggris. Itu sebagai faktor penghambatnya menurut saya. Ini faktor penghambat Anda di sini. Ya. Terus resiko yang terjadi paling besar apa? Jadi gini, resiko terjadi adalah kegagalan. Pasti resiko yang paling besar adalah kegagalan. Tapi di balik resiko itu ada sebuah pelajaran. Misalkan, saya kan jujur-jujuran pada Anda semua, tidak semua marketing strategi yang saya jalankan itu sukses. Nggak semua marketing strategi yang saya jalankan itu sukses. Ada yang gagal, ada yang sukses. Pasti seperti itu. Walaupun itu menggunakan teknologi terkini, digital marketing, dan lain-lain, nggak semua itu sukses. Ada yang sukses, ada yang gagal. Tapi setiap kegagalan yang saya dapatkan, saya akan analisis. Saya ini gagalnya kenapa? Apakah karena konten saya nggak menarik? Apakah karena saya nggak bagus menentukan target audiens? Apakah karena saya produknya nggak pas dengan marketnya? Apa gitu. Setiap kegagalan yang Anda dapatkan itu akan mendapatkan data. Data tersebut Anda olah menjadi informasi sehingga pada saat Anda menjalankan marketing campaign berikutnya menggunakan digital marketing, Anda mempunyai sebuah basis di sana. Hal apa saja yang Anda perlu lakukan, hal apa saja yang nggak boleh Anda lakukan, apa sih yang saya dapatkan dari kegagalan kemarin, seperti itu. Ya. Dan tentunya 10 kegagalan akan kebayar dengan satu keberhasilan. Ya. Anda gagal dengan marketing ini, pas Anda berhasil satu strategi marketing, sudah cukup untuk membayar semua kegagalan Anda deh. Anda berhasil satu, Anda scaling di sana, Anda automation di sana, Anda gedein budgetnya, Anda tambahin investor, Anda tambahin duit di sana, otomatis profit tambah gede, bisa Anda sukses. Gitu. Jadi gagal, sukses. Satu sukses ini bisa ngebayar semua kegagalan kemarin. Kayak gitu. Jadi Anda jangan takut gagal dalam menggunakan digital marketing. Yes, oke. Selanjutnya kita ada pertanyaan, ada perbedaan nggak dari sisi digital marketing kalau menjual produk sendiri dan menjual produk orang lain? Nah, ini Mas. Nggak ada perbedaan. Soalnya mau produk sendiri, mau produk orang lain, Anda harus paham produknya. Anda harus paham dengan banget dengan kepala melotot produk knowledge-nya. Jadi mau itu produk sendiri, mau itu produk orang lain, ya dulunya Anda harus paham produknya. Dan nggak ada bedanya untuk strategi. Karena yang beda adalah ya Anda harus paham dua-duanya. Nggak ada bedanya sih. Gitu. Oke, nggak ada beda berarti ya Mas ya? Nggak ada bedanya, ya. Ya, mungkin kalau misalnya reseller gitu Mas, ada kemudahan nggak sih Mas? Jadi orang-orang tuh udah tahu lebih dahulu, jadi kita nggak perlu menjelaskan dari awal gitu Mas mungkin? Tapi dalam marketingnya sama aja. Mau itu Anda mau itu reseller, mau itu Anda produk Anda sendiri, tetap Anda dua-duanya harus mengetahui produk knowledge secara keseluruhan. Mungkin dalam kemudahannya adalah bila Anda menjadi reseller terhadap suatu brand, Anda dalam melakukan product research atau market research, Anda tidak perlu melakukan dari awal semuanya. Anda tinggal minta datanya dari ibaratnya supplier Anda. Anda minta datanya dari distributor Anda. Kira-kira orang seperti apa sih yang membeli barang ini? Orang seperti apa sih yang punya interest ide terhadap barang ini? Terus harga rata-ratanya berapa sih? Anda punya kelebihan data di sana. Anda bisa langsung bertanya kepada orang yang punya barangnya, data-data seperti itu. Tapi kalau misalkan dari implementasi nggak ada bedanya sih. Oke, ya. Sip, baik. Lalu selanjutnya nih Mas, tentang influencer. Apakah memanfaatkan influencer adalah salah satu strategi yang tepat dan efisien di dalam dunia marketing? Oke. Memanfaatkan influencer adalah sebuah strategi dalam dunia marketing. Ya, adalah sebuah strategi. Tapi saya nggak bisa bilang itu tepat, saya nggak bisa bilang itu efisien. Nggak. Karena semua tergantung dari barangnya. Nggak semua barang itu cocok menggunakan influencer, nggak semua barang itu tepat, dan nggak semua barang itu efisien. Jadi, semua tergantung kepada barangnya, semua tergantung kepada marketnya. Nggak bisa semuanya ditabrak semua efisien dengan influencer. Ada barang yang bagus, ada barang yang nggak bagus, seperti itu. Ya. Jadi saya bilang, influencer itu sebagai salah satu strategi marketing untuk publikasi, yes, benar. Tapi apakah semua itu efisien, apakah semua itu cocok, apakah semua itu bagus, saya nggak bisa bilang ya atau tidak. Kenapa? Karena itu tergantung barang Anda apa, tergantung target market Anda apa, tergantung message yang ingin Anda sampaikan ke target market itu apa, segmentasinya seperti apa. Nah, itu semua tergantung. Jadi, saya bilang sebuah strategi, betul, tapi bagus apa enggak, saya nggak bisa jawab. Gitu. Oke, ya. Karena aku juga suka dengar pertanyaan tuh Mas, apakah lebih efisien antara ads atau influencer? Nggak bisa jawab saya, karena tergantung produknya. Betul. Karena memilih influencer juga nggak asal milih ya Mas ya, perlu spesifikasinya juga, engagement seperti apa gitu, audiens seperti apa. Betul. Ya, terlepas dari semua
kriteria pemilihan baik itu target market influencer, engagement gimana, tapi tetap aja ada produk-produk yang emang nggak bisa pakai influencer, ada produk-produk yang bagus banget menggunakan influencer. Jadi saya bilang itu tergantung produk dan target marketnya juga. Oke, baik. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mirza. Apa saja pertimbangan dalam memilih marketplace untuk memasarkan produk kita sesuai jenis produk dan target market? Karena saya pernah dengar quotes, girls shop at Shopee, men shop at Tokopedia. Nah, ini saya suka dengar juga tuh Mas. Kalau cewek itu biasanya rata-rata belanjanya di Shopee, kalau cowok-cowok di Tokopedia. Nah, gimana Mas? Ya benar-benar. Ini sebuah apa ya namanya ya, kayak semacam pengetahuan yang didapatkan dari pengalaman banyak orang gitu. Orang-orang belanja di Tokopedia, coba belajar di Shopee. Tapi misalkan Anda masih baru dengan barang Anda belum tahu pasar Anda siapa, Anda belum tahu kira-kira laku Tokopedia atau Shopee, ya nggak ada salahnya Anda jualan di semua platform ini. Jualannya semua di sana. Karena nggak ada ruginya kok, misalnya kan nggak bayar juga kok kita jualan Shopee, jualan Tokopedia, nggak bayar juga kok kita jualan di Lazada juga gitu kan. Nah nanti sejalan Anda berbisnis atau berjualan, Anda akan mendapatkan sebuah pattern di sana. Oh kira-kira kok kenapa ya di Shopee lebih banyak yang beli, di Tokopedia kurang banyak yang beli. Atau enggak, kira-kira kenapa ya kalau misalkan di Shopee itu orang-orang pada senang chatting, di Tokopedia itu orang-orang langsung beli. Itu Anda akan mempelajari sendiri behavior yang terbentuk seperti apa, ya. Dan itu Anda jadikan sebuah data untuk marketing strategi kayak gitu. Jadi bila Anda belum punya sebuah data, ya, Anda bermain dengan luas. Silakan Anda coba semua hal, ya. Bila Anda sudah mempunyai data yang pasti, silakan Anda gunakan data tersebut. Takutnya kalau saya bilang barang Anda bagusnya di Shopee, barang Anda bagus di Tokopedia, tahunya salah, Anda melewatkan sebuah peluang di sana. Jadi saran saya, Anda coba dulu di semua marketplace, ya, lihat di sana, kira-kira penjualan mana yang paling bagus. Habis itu, Anda fokuskan kepada marketplace itu juga. Jadi awal-awal juga semuanya, baru Anda fokuskan ke sesuatu yang bagus. Yes, oke. Lalu selanjutnya, Mas, apa ada pelatihan tentang SEO juga? Untuk pelatihan SEO, kita akan gabungan di pelatihan digital marketing yang saya ajar nanti. Di dalamnya saya akan ajarkan basic-basic atau metode-metode SEO yang terkini gitu. Jadi untuk pelatihan SEO-nya sendiri untuk terpisah nggak ada, tapi kalau SEO digabung dengan digital marketing itu ya di pelatihan ini. Oke, jadi intinya bergabung ya Mas ya di kelas Mas Adit. Semua terjawab. Jadi, karena SEO itu nggak bisa berdiri sendiri. SEO itu sebuah hal yang banyak keterkaitan dengan hal-hal lainnya gitu, dengan konten, dengan keyword research, audience research, dengan persona research dan lain-lain, itu semua bergabung menjadi sebuah hal yang kita sebut sebagai marketing. Jadi kita belajar keseluruhannya di sini. Oke, lalu selanjutnya beberapa pertanyaan terakhir nih sebelum kita akhiri. Hai Kak, bagaimana metode menghadapi persaingan pasar padahal kita sudah banding harga dengan persentase keuntungan sangat minim? Oke. Berarti yang Anda lakukan harus jangan banding harga. Kalau misalkan Anda berpikir Anda udah banding harga dan Anda belum mendapatkan sales yang bagus, Anda jangan banding harga, karena nggak banding harga dengan banding harga, sales gitu-gitu juga kan. Nah, yang Anda lakukan harusnya Anda inject atau Anda masukkan benefit yang lebih pada barang Anda. Ya, Anda lakukan tekniknya digital marketing. Anda promosikan kepada orang yang tepat. Anda bundling dengan barang yang kira-kira bagus. Misalkan Anda berjualan panci, ya. Anda bundling panci Anda dengan set pisau, misalkan seperti itu. Jadi Anda bundling barang Anda yang kurang laku dengan barang Anda yang lebih laku. Bundling sekaligus bisa, gitu. Atau Anda tambahkan value lebih pada barang Anda. Seperti yang saya sering ajarkan di kelas-kelas seminar. Bila Anda menjual panci, ya, jangan Anda jualan panci, tapi Anda jualan panci plus benefit-benefit lainnya dari panci tersebut. Misalkan, kalau Anda beli panci di saya, Anda akan saya kasih resep masakan sebulan untuk masakan Jawa, misalkan. Atau enggak, bila Anda beli panci di saya akan ajarkan Anda course masak selama seminggu. Anda akan mendapatkan video-video, tips-tips memasak dan lain-lain. Sehingga pada saat Anda menjual panci, Anda nggak cuma menjual panci, tapi Anda menjual benefit-benefit yang lainnya juga di sana. Yang orang tersebut kalau misalkan bilang, daripada beli di Ibu X harganya 80.000, mending beli di Pak Adit harganya 100.000, tapi mendapatkan banyak hal, mendapatkan panci, mendapatkan course, mendapatkan garansi lebih, mendapatkan ramah tamahan, gitu dan lain-lain. Jadi inject pada benefit-benefit pada produk Anda sehingga harga tersebut menjadi nggak relevan, gitu. Ya, begitu sih strateginya biasanya. Oke, terima kasih Mas Adit. Ini pertanyaan terakhir dari Mas Adam. Bisakah Anda memberitahu perbedaan antara branding dan pemasaran langsung? Itu hal yang berbeda antara branding dan marketing. Itu hal yang berbeda, ya. Branding itu bagian dari marketing, ya.
branding itu bagian dari marketing. Ingat baik-baik. Jadi bukan di ini. Jadi kalau kita memasarkan sesuatu ya, itu tergantung dengan brandnya. Brand itu akan membuat sebuah positioning di dalam marketing Anda. Seperti ini, misalkan kita lihat brand yang cukup terkenal apa ya, misalkan ya Apple. Ya. Apple itu memposisikan diri mereka sebagai sebuah brand yang mengeluarkan gadget elegan yang dimiliki oleh orang-orang berkelas tinggi seperti itu. Itu adalah sebuah brand Apple yang itu dipakai oleh marketing untuk menyampaikan message-nya. Jadi brand dan marketing itu hal yang berbeda, tapi brand itu bagian dari marketing juga seperti itu. Oke, baik. Cukup ya, Jadi, Mas ya? biasanya orang-orang dengarnya kalau saya pertanyaan bukan gitu, biasanya bukan antara brand dan marketing, biasanya Mas perbedaan antara marketing sama sales itu apa sih Mas gitu. Nah itu berbeda jauh itu biasanya. Kalau misalkan perbedaan antara brand dan marketing ya itu brand itu bagian dari marketing ya, bagian dari strategi marketing itu brand awareness ya. Tapi kalau perbedaan antara marketing dengan sales biasanya adalah kalau marketing adalah orang yang memikirkan strateginya marketingnya dan sales orang yang melakukan jualannya. Closing itu bagian dari sales gitu. Ya, oke. Baik. Mas Adit, karena waktunya terbatas nih Mas, Wow, kita sudah habis lagi ya waktunya ya. Belum terjawab ya pertanyaannya. Mohon maaf, semoga kita ada sesi berikutnya atau bisa dijawab di kelas ya Mas ya? Boleh. Ya. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Adit. Sama-sama. Aku Ya, mau terima kasih juga atas yang lain juga. Ya, boleh ke slide? Sampai jumpa di kelas ya. Ya, sampai jumpa di kelas. Oke, teman-teman, ini info terakhir dari aku. Sekali lagi untuk teman-teman yang mau belajar lebih banyak tentang digital marketing, bisa mengikuti program part-time program dari Hacktivate, yaitu tentang fundamental digital marketing. Di sini teman-teman akan diajari kembali dengan Mas Adit secara mendalam mengenai digital marketing, belajar mengenai fundamentalnya, lalu tentang Facebook Ads dan juga Instagram Ads, lalu level lanjutannya seperti apa, dan juga membuat web sederhana dan Google Ads. Jadi di sini teman-teman diharapkan bisa mengembangkan produk, jasa, ataupun personal branding dari teman-teman sendiri gitu. Jadi special price nih buat teman-teman, sekali lagi aku informasikan kalau nanti setelah official harganya akan berubah menjadi 9 juta, tapi hari ini kita ada harga spesial 7 juta rupiah aja. Teman-teman cukup scan QR code yang ada di sini atau masukin linknya, jadi teman-teman isi data diri, lalu kami akan mengirimkan invoice dan juga silabus. Nah, invoice itu teman-teman harus melakukan DP sebesar 1 juta rupiah. Nah, nanti informasi lebih lanjut teman-teman akan dapatkan di email pada saat pengiriman invoice. Gitu. Oke, silakan teman-teman kalau mau di-capture dulu. Kita akan next ke slide berikutnya. Semoga sudah ya. Nah, teman-teman, selain itu kita juga ada grup WhatsApp Fox Talk. Nah, jadi di sini kita akan bergabung di sebuah grup di mana teman-teman bisa sharing tentang pengalamannya di dunia digital marketing, atau ada misalnya informasi mengenai event apa dari Hacktivate, lalu program-program terbaru apa, dan juga bisa menjadi tempat networking gitu. Jadi nanti harapannya di sini kita bisa saling memberikan informasi dan juga sharing. Teman-teman silahkan kalau mau bergabung, di-scan aja QR code-nya di sini atau masukin link yang ada di bawah. Silakan, aku tunggu. Lalu nanti kita juga akan informasikan kembali untuk kelas digital marketingnya. Kita akan remind teman-teman kalau kelas ini akan dimulai tanggal berapa, atau next batch-nya mungkin teman-teman yang belum bisa di batch kali ini, tanggal berapa, kita akan informasikan di grup ini juga. Oke, silakan. Oke, sudah ya. Sudah, kita lanjut dulu ke slide berikutnya. Nah, ini informasi untuk teman-teman. Jadi, nanti kita akan kirimkan e-sertifikat keikutsertaan event ya. Jadi, nanti teman-teman bisa mengisi link yang ada di sini, bisa di-scan QR code-nya sekali lagi, atau masukkan link ada di bagian kiri, sebelah kiri. Nanti teman-teman isi di situ feedback teman-teman atas event hari ini. Lalu teman-teman ada suggest apa nih buat event-event berikutnya. Nanti periode minggu depan, teman-teman akan kita kirimkan e-sertifikat melalui email. Nah, jadi teman-teman kita tunggu untuk pengisian feedback form-nya sampai dengan tanggal 4 Oktober. Gitu. Setelah tanggal 4 Oktober, kita akan tutup, lalu kita akan proses sertifikat keikutsertaan, lalu kita kirimkan di periode minggu depan. Kak, linknya bisa dikirim sebentar. Aku coba kopas ya linknya. Sebentar.
Nah ini, oke. Oke, barusan aku kirim chat tapi kayaknya ketumpuk nih antarnya. Semoga kebaca ya teman-teman. Ini aku coba recap antara informasi 3 tadi soal pendaftaran digital marketing, lalu grup WhatsApp, dan juga informasi mengenai e-sertifikat. Oke. Silahkan diisi dulu teman-teman. Kita akan tunggu. Jadi nanti untuk pengiriman sertifikatnya, sertifikat keikutsertaan peserta akan kita kirimkan di periode minggu depan. Gitu. Di hari Minggu kita akan close. Belum bisa diklik langsung linknya. Link yang mana nih Mbak Siti? Boleh diinfo? Kalau belum bisa diklik, silakan masuk manual ya Mbak ya ke website, lalu lalu ketik bit.ly/h8voxtalk16. H-nya besar. Silakan. Oke. Kalau ada trouble, boleh chat aja ya. Nah, itu sudah dibantu. Semoga lebih rapih nih. Nah, teman-teman, aku juga mau info nanti kalau menemukan pertanyaan nomor 7, yang pertanyaannya apakah kamu akan merekomendasikan event ini ke teman kamu? 0 itu berarti sangat tidak merekomendasikan, lalu 10 itu sangat merekomendasikan ya teman-teman ya. Takutnya ada yang salah mengisi, jadi 0 itu sangat tidak merekomendasikan dan 10 itu sangat merekomendasikan gitu. Silakan diisi dulu teman-teman untuk sertifikat keikutsertaannya. Boleh balik ke slide WhatsApp. Nah, ini sekali lagi aku info untuk grup WhatsApp Voxtalk. Di sini kita bisa sharing informasi seputar teknologi, programming, dan juga digital marketing, lalu update program terbaru di Hacktivate, lalu event yang akan berlangsung, dan juga sebagai bentuk networking. Silahkan kalau ada yang belum bergabung, kita tunggu untuk bergabung. Oke, boleh ke slide yang tadi, promo kelas. Promo kelas, sorry. Nah, ini sekali lagi aku infokan buat teman-teman, sekali lagi yang mau belajar digital marketing lebih dalam, silahkan di-scan QR code-nya atau masukkan link-nya. Kita ada harga spesial nih, 7 juta rupiah, diskon 2 juta, spesial buat teman-teman semua. Karena ini batch pertama yang akan kita mulai tanggal 16 November. Jadi kita kasih harga khusus buat teman-teman semua. Semoga setelah mengikuti kelas ini teman-teman bisa mengembangkan diri, bisa menjadi seorang entrepreneur mungkin, atau menjadi digital marketer. Oke, sepertinya sudah semua ya. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan, boleh nanti di grup WhatsApp, nanti kita akan coba jawab seputar program ini, part-time program kelas, atau seputar sertifikat keikutsertaan. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 8:30 lewat, saya akan tutup acara hari ini. Terima kasih banyak teman-teman semua atas kehadirannya hari ini. Semoga hari ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Mas Adit, terima kasih banyak ya Mas ya. Ya, terima kasih banyak Mas Adit. Ya, sama-sama juga. Ya, terima kasih kepada semuanya ya. Yes, terima kasih. Ya, kalau sudah diisi, kami tinggal tunggu sertifikat. Betul. Jadi nanti setelah mengisi, kita akan proses sertifikatnya sampai hari Minggu, nanti dikirimkan di minggu depan. Oke, terima kasih teman-teman semua. Semoga hari ini bermanfaat. Semoga kita ketemu lagi di kelas bareng Mas Adit ya, Mas ya. Siap. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Face to code, we are Hacktivate. Thank you. Thank you.